Sebenarnya kita bisa juga latihan di situ, tapi saya punya banyak banget yang mau dijelasin. Saya takut nanti nggak ke cover. Saya bahkan mau jelasin juga loh penggunaan AI dalam IELTS writing. Seberapa helpful-kah gitu ya. Mudah-mudahan ke cover teman-teman. Kalau nggak ke cover jangan khawatir. Study First masih ada kelasnya. Teman-teman nanti bisa ikuti kelasnya. Oke. Nah selanjutnya ya. Ini kita masuk ke BP, Body Paragraph. Pembagiannya. Nah ini yang nggak kalah penting teman-teman. Jadi, oke. Eh, Biasanya salah satu penyakit orang ngerjain IELTS, kenapa nilainya stuck? Itu karena dia nggak compare dengan baik. Ingat lagi deh, coba cek perintahnya di awal. Itu diminta untuk compare, gitu ya. Compare where relevant. Nah, kalau ya kita jelasinnya, misalnya kan BP1 dan BP2. BP1 kita jelasin yang biru sama oranye. BP2 kita jelasin yang abu-abu gitu, itu teman-teman nggak akan terlalu compare. Perbandingannya itu nggak akan terlalu banyak gitu. Jadi pasti kayak gini nih, kurang lebih. Kalau pembagiannya kayak gitu. BP1 gitu ya. Di tahun 87 yang warna biru segini. Terus dia kemudian turun sedikit di tahun 92 dan dia akhirnya naik terus sampai 2007 gitu ya. Sementara yang warna oranye dia di tahun 2000 di tahun 1987 angkanya 20, terus naik 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 sampai akhirnya segini gitu. Jadi nggak terlalu membandingkan antara biru dan oranye. Lanjut, BP2 ya, BP2-nya. Yang abu-abu di tahun 87 angkanya segini. Di tahun 97 dia naik ke angka 40, naik terus sampai angka 75 dan turun akhirnya di tahun 2007. That's it. Oh, itu akurat datanya betul, akurat sesuai dengan grafik betul. Apakah bisa dapat 7? No, no. Enggak. Karena enggak compare enough. Gitu. Strateginya biar teman-teman bisa compare ya, saya kasih tahu hacknya lagi nih. Bagilah berdasarkan tahunnya. Oke, jadi BP1 dari 87 ke 97, BP2-nya dari 98 ke 2007. Itu. Oke, saya bahasakan dulu sebelum teman-teman lihat dalam bentuk tulisannya. Saya coba artikulasi dulu pakai ini ya, penjabaran sederhana. Jadi nanti misalnya gini, tahun 87 kan saya jelasin. Di tahun 87, yang paling tinggi adalah the coast. Ada di angka 40. Kemudian diikuti oleh the mountains di angka 20 dan the lakes di angka 10. Nah, dari kalimat itu coba kita bedah. Ketika saya bilang tertinggi adalah the coast, artinya saya membandingkan dong. Saya nggak bisa bilang tertinggi kalau nggak saya bandingkan. Saya bilang diikuti oleh, itu berarti urutan kedua. Urutan keduanya adalah the mountains dan the lakes. Itu kan satu kalimat saya benar-benar compare. Satu kalimat tiga-tiganya tuh saya bandingkan. Itu. Lanjut misalnya di tahun 92 gitu atau misalnya bisa juga ya 5 tahun berikutnya gitu 5 tahun berikutnya the cost itu mengalami penurunan sementara dua lainnya itu naik terus gitu itu juga bisa jadi kurang lebih seperti itu teman-teman saya bandingkan antara grup satu dengan yang lainnya bukan describing kalau teman-teman describing nggak bisa dapat angka 7 plus gitu akan sulit mungkin ya ada lah nggak ada yang mustahil gitu ya ada kemungkinan tapi akan sulit. Theoretically seperti. Jadi saya ucapin selamat datang buat teman-teman ya di kelas gratis by Study First. Kita akan bahas IELTS Writing. Dan ini saya kasih judul The Arts of IELTS Writing. Mungkin ada yang penasaran nih kenapa pakai kata the arts gitu ya. Tapi nanti saya jelasin lebih lanjut kenapa saya memilih kata the arts untuk topik kali ini. Yang jelas saya berharap kelas ini nanti bisa bantu teman-teman untuk unlock your hidden writing potential. Kenapa hidden? Karena kadang banyak loh yang sebenarnya kemampuan writingnya bagus, tapi karena belum tahu strateginya, belum aware dengan beberapa hacksnya gitu ya, jadi akhirnya masih hidden. Tapi jangan khawatir, we gonna discuss so many points today. Mudah-mudahan dengan begitu potensi teman-teman bisa ke unlock. Oke, okay? Well, so sebelumnya kita sedikit perkenalan dulu ya. Nama saya Dira. Teman-teman bisa panggil saya Dira. Saya merupakan CEO dari Study First. Latar belakang pendidikan saya adalah English Language Teaching. Saya menempuh di UK untuk studi S2 saya. Dan ya, seperti yang teman-teman tahu ya dari jurusan saya sudah banyak berkutat dengan pembelajaran bahasa Inggris karena dari S1 pun itu yang saya pelajari. Lanjut ke S2 dan menarik sekali di situ saya belajar lebih luas lagi. Nggak hanya fokus ke satu bahasa, tapi secara umum gitu ya, bagaimana pemerolehan bahasa, gimana anak mempelajari bahasa, gimana perkembangannya, gimana
otak orang-orang yang mempelajari bahasa lebih dari satu, dan hal menarik lainnya itu saya pelajari gitu. Nah, kemudian pengalaman saya terjun di pendidikan ini juga lah yang akhirnya ngebuat saya termotivasi untuk mendirikan Study First berdasarkan request teman-teman juga. Karena waktu itu Study First didirikan pas lagi COVID-19 ya, pas pembelajaran face to face itu agak terkendala seperti itu. Selanjutnya untuk pengalaman mengajar bahasa Inggris sudah cukup lama. It's about 13 years because I started teaching English in my second year of undergraduate degree. Waktu itu saya masih semester 2 atau semester 3 gitu ya. Terus saya udah mulai ngajar. Jadi kalau dihitung sekarang ya udah lumayan lama. Tapi untuk IELTS-nya sendiri kira-kira sekitar 7 tahunan ya. Nggak terasa ternyata udah lumayan lama karena saya ngajar IELTS itu setelah saya dapat beasiswa. Kebetulan waktu itu saya belajar IELTS sendiri karena dulu belum banyak ini ya online courses gitu-gitu. Dan saya mulai ngajar IELTS sampai sekarang. Dan untuk pengalaman tes IELTS sendiri, saya kebetulan pengalaman tes IELTS lebih dari satu. Waktu itu saya sempat tes untuk S2, terus one shot bisa untuk daftar kampus, dan saya tes lagi untuk persiapan S3. Dan waktu itu COVID sempat expired gitu ya IELTS-nya karena hanya berlaku 2 tahun, saya tes lagi gitu. Jadi singkat cerita saya tes IELTS beberapa kali. Dan dari pengalaman saya tes beberapa kali itulah akhirnya saya bisa membandingkan. Oh ternyata kalau pengen dapat skor segini kayak gini gitu ya. Ternyata kalau pengen dapat skor kayak gini strateginya apa kayak gitu. Dan itu juga yang nanti saya share ke teman-teman untuk malam ini. Well, so sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang IELTS, saya mau nantangin teman-teman nih. Oke, kita coba kerjain mini quiz. Don't worry, ini hanya sekadar quiz untuk mengecek pengetahuan teman-teman sejauh ini tentang IELTS, gitu ya. Dan hanya ada 5 pertanyaan, tapi saya yakin teman-teman pasti berani untuk ngambil tantangan ini. So, saya simpulkan challenge accepted. Oke, oke, siap-siap ya teman-teman. In three, we're gonna start the game. Oke, untuk sejauh ini ya lumayan banyak nih yang jawab betul, ada 15 orang. Yang jawabnya tadi belum sesuai, nggak apa-apa. Kita coba lagi di pertanyaan berikutnya. Oke, get ready. Oke, time's up. Sekarang kita lihat siapa yang paling tinggi. Wow, ternyata posisinya ditukar ya sama you. Oke, untuk sementara posisi tertinggi sudah diduduki oleh peserta baru. Sekarang kita coba pertanyaan ketiga. Ingat teman-teman, hanya ada 5 pertanyaan. Jadi kalau teman-teman pengen ada di posisi awal, harus cepat jawabnya. Sekarang kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Jangan khawatir teman-teman, masih ada kesempatan. 2 pertanyaan itu bisa mengubah nasib teman-teman malam ini. Mari kita coba pertanyaan berikutnya. Oke, nomor 2 posisinya ada yang menukar, nomor 1 masih tetap you. Saya jadi penasaran siapa nih. Oke, nah selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke, let's see the result. Wow. Oke, posisi pertama
dimenangkan oleh You. Oke. Oke, ya selamat untuk posisi ketiga oleh Bismillah, posisi kedua Akbar Ikhtiar, dan posisi pertama ada You. Selamat teman-teman, nanti silakan klaim benefitnya ke Admin Study First. Thank you so much. Nah, tadi kan ini ya saya janji, kenapa sih dikasih namanya Arts of IELTS Writing gitu, The Arts of IELTS Writing. Emang seberapa butuh seni sih dalam mengerjakan IELTS Writing gitu. Nah, dari yang tadi sempat saya bilang, saya sempat tes IELTS itu beberapa kali, terus saya bisa compare dari pengalaman saya, pengalaman students yang saya mentoring juga gitu. Ternyata memang saya simpulkan butuh seni sih gitu ya. Artinya teman-teman, nggak peduli seberapa bagus bahasa Inggris kita, seberapa fluent grammar kita, dan lain-lain. Kalau kita nggak tahu seninya, kita nggak bisa dapetin skor yang tinggi. Mungkin skornya bagus, tapi masih bisa dioptimalkan lagi ketika kita tahu seninya, gitu. Nah, jadi kalau pengalaman saya dan saya ngajar selama sekitar 7 tahun, saya bisa menyimpulkan bahwa seni dalam IELTS, khususnya untuk yang productive skills, yaitu untuk writing dan speaking, kuncinya adalah di show off. Oke, jadi kalau kita cari tahu ya, arti show off itu kan pamer. Jadi beneran teman-teman, kalau mau dapat skor yang bagus di IELTS writing dan speaking yang produktif, kita itu harus pamer. Pamer apa sih? Kita harus pamer bahwa kita punya vocab yang luas. Jadi vocabnya jangan diulang-ulang terus. Kita harus pamer bahwa kita bisa pakai struktur kalimat yang beragam. Jadi jangan pakai simple terus. Kita harus nunjukin juga kita bisa pakai grammar yang kompleks. Kita bisa pakai advanced grammar gitu. Jadi pengalaman saya pernah di suatu tes gitu ya. Saya tahu grammar ini bisa dipakai, tapi saya nggak segitu kepikiran gitu loh buat pakai grammar tersebut. Saya pikir selama nggak ada kesalahan ya udahlah ya gitu. Toh saya nggak ada kesalahan grammar. Tapi ternyata itu nggak cukup buat dapetin lebih dari 7. Jadi paling mentok-mentoknya kalau kita nggak ada kesalahan grammar, tapi nggak terlalu show off, itu di sekitar poin 7. Itulah sebenarnya rahasia kenapa banyak orang yang stuck untuk dapetin writing 7 plus gitu. Seringnya kadang di 7 atau 6,5 atau 6. Beda dengan reading atau listening. Itu banyak banget yang bisa dapetin 8 bahkan 9. Tapi untuk di writing ini bahkan lebih challenging dari speaking gitu. Jadi memang saya sempat ini kan pelajari juga itu IELTS tutor yang bule gitu ya, yang dari UK, dari Australia. Mereka juga jarang yang bisa dapat 9. Rata-rata mentoknya itu di 7 atau 8 gitu. Kalau 7 lumayan gitu ya, 6,5 banyak banget. 8 itu pun udah jarang. Seperti itu karena memang em, dilema itu ya kalau IELTS writing kadang kita tuh masih meraba-raba kayak apa sih ekspektasinya gitu. Tapi jangan khawatir, kita bisa tahu ekspektasi dari examiner itu dengan mengetahui IELTS scoring criteria. Nanti itu akan kita bahas juga di pertemuan kali ini. Jadi kuncinya teman-teman harus show off. Kalau punya grammar yang bagus, vocab yang advance, jangan disimpan, tapi dipamerin gitu. Coba bayangin, teman-teman yang IELTS examiner, gimana bisa teman-teman tahu seseorang atau kandidat punya grammar yang bagus kalau nggak dia pakai. Jadi harus dipakai, harus dipamerin. Dengan catatan harus sesuai konteks gitu ya, dan senatural mungkin. Nah, itu dia kuncinya dan itulah seninya writing. Selanjutnya, kayak yang kita tahu, IELTS itu kan secara umum ada dua ya, academic dan juga general training. Singkatnya, academic itu untuk yang berurusan dengan akademik, kuliah, dan lain-lain. General training itu untuk yang mau bekerja, misalnya mau WHV di Australia, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan bahas akademiknya, teman-teman, karena saya yakin rata-rata di sini tujuannya adalah untuk studi lanjut ya, atau untuk ikut exchange dan lain-lain gitu. Dan teman-teman juga pasti udah familiar bahwa di academic IELTS ini ada dua task untuk writingnya. Task one kita diminta untuk merespon grafik, tabel, dan lain-lain. Dan task two-nya kita diminta untuk menulis esai yang cukup panjang. Dan saya sempat dapat info juga, penilaiannya itu ternyata nggak task one ditambah task two bagi dua. Nggak. Tapi task one proporsinya adalah sepertiga dan task two 2/3. Artinya task two memiliki bobot yang lebih besar daripada task one. Itu juga harus teman-teman pertimbangkan. Jangan sampai saking asiknya nih ngerjain data gitu ya, sampai
waktunya habis, terus kita kerjain task 2, task 1 terus-terusan gitu ya, giliran harus sudah ngerjain task 2, kita malah kekurangan waktu. Itu jangan sampai. Oke, so di task 1, teman-teman pasti udah denger ini, tapi saya mau review lagi. Durasinya 20 menit ya maksimal. Minimal teman-teman menulis 150 kata. Dan untuk kerangkanya, frameworknya, teman-teman cukup bikin introduction, overview, body paragraph 1, and body paragraph 2. Lalu untuk task 2, teman-teman punya waktu 40 minutes, oke, dan minimal kalian harus menulis 250 kata dengan framework introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, and conclusion. Oke, that's it ya. So simple, easy peasy lemon squeezy. Oke, tapi coba kita analisa dari frameworknya. Ini tadi jadi pertanyaan di quiz ya yang teman-teman kerjain. Yang membedakan memang di IELTS Writing Task 1, teman-teman diminta untuk membuat overview. Dan idealnya overview jangan taruh di akhir. Overview itu ditaruh di urutan kedua setelah introduction. Nggak usah pakai conclusion ya. Dan untuk task 2, teman-teman nggak usah pakai overview. Sebagai gantinya, teman-teman harus pakai conclusion. Seperti itu. Dari sini kelihatannya gampang ya. Nanti coba kita masuk lebih dalam lagi seberapa gampang sih IELTS writing ini gitu. Oke, nah ini teman-teman kalau pengen lihat model soalnya memang banyak banget. Kadang kita hanya latihan di yang sering keluar aja. Yang sering keluar contohnya ada bar chart, ada line graph, ada table, pie, dan lain-lain. Yang jarang keluar ini yang map gitu ya, atau diagram or process. Tapi tetap saya saranin teman-teman harus dicoba semua, meskipun proporsinya lebih banyak yang sering keluar. Untuk diagram or process dan juga map, teman-teman bisa coba latihan sekitar 20% dari keseluruhan latihan aja, atau 30%. Tapi jangan sampai teman-teman ambil tes, ternyata nggak nyoba yang diagram or process atau map, gitu. Jadi, saya kira untuk yang diagram atau proses dan map itu udah jarang banget sekarang dikasih. Ternyata updatean dari Student Study First juga yang kebetulan baru ngambil tes sekitar tahun ini, itu dia bilang dia dapat juga yang diagram proses ini, gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyepelekan, we never know gitu ya dapat yang apa. Silakan dipelajari semuanya. Dan untuk yang writing task 2, ini hanya contohnya aja. Jadi teman-teman akan dapat prompt gitu ya. Ini promptnya yang ada dalam kotak ini. Dan yang harus teman-teman perhatikan ini di bagian ini. Discuss both sides and give your opinion. Kadang ada yang nyuruh pakai opini, kadang ada yang enggak. Jangan sampai di perintahnya itu enggak diminta ngasih opini, tapi ternyata di essay teman-teman nulis in my opinion, that's a big no, ya. Begitu juga kadang pertanyaannya misalnya cuma let's say um, biasanya kan ada yang advantages and disadvantages gitu ya. Contohnya misalnya, apakah sosial media atau misalnya AI deh ya yang lagi happening, AI itu memberikan dampak negatif atau memberikan banyak manfaat atau justru memberikan banyak negatifnya gitu. Terus teman-teman udah bahas nih positif negatifnya. Teman-teman kasih pendapat menurut saya lebih banyak manfaatnya. Nah, kalau nggak diminta, jangan pernah kasih pendapat kalian gitu. Karena kalau ternyata kita kelupaan ya, udah refleks aja ngasih pendapat kita, teman-teman akan mengurangi scoring kriteria sebesar 25% dari keseluruhan nilai. Dan itu sayang banget karena task achievement-nya nggak bisa di-achieve. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang scoring kriteria juga. Nah, inilah waktunya kita akan bahas scoring criteria. Sebelumnya nih, disclaimer dulu. Seberapa penting sih kita memahami ini? Tadi kan saya bilang ya, saya udah tes berkali-kali. Pertama kali saya tes, saya nggak pakai tutor. Saya belajar sendiri, benar-benar sendiri. Saya nggak benar-benar memahami gitu loh. Maksudnya, oh ya udahlah, tahu aja scoring kriteria, tapi nggak berusaha address sesuai scoring kriteria. Dan saya ngerasa hasilnya beda. Ketika saya benar-benar mempelajari scoring criteria, saya jadi tahu, oh oke, berarti yang diekspektasikan oleh examiner atau oleh penilai untuk dapetin band 7 atau band 8 itu kita harus kayak gini. Overview-nya harus kayak gini gitu. Itu jadi lebih enak lagi. Kita jadi lebih tahu gitu. Makanya penting banget teman-teman untuk tahu scoring criteria. Oke, nah ini dia scoring criteria. Saya akan bantu memahami secara sederhana ya, karena mungkin akan membingungkan sekali kalau bukan dari bidangnya. Misalnya kayak cohesive devices itu apa gitu.
gitu ya. Collocation itu apa, lexical research itu apa, saya bantu. Ini kebetulan makanan saya sehari-hari. Wow, jadi ini kan ada task one dan task two ya. Ini task two. Secara umum ada kesamaan. Nah, untuk task achievement sendiri, intinya tuh seberapa bagus teman-teman bisa address the task. Misalnya tadi tasknya disuruh bikin kasih opini, berarti teman-teman kasih opini. Atau nggak disuruh kasih opini, jangan kasih opini. Gitu. Intinya menyesuaikan dengan petunjuknya apa. Itu untuk yang writing task C. Nah, kalau yang writing task one, ini kita bisa lihat ya, misalnya teman-teman targetin pengen dapat 7 gitu. Itu saya sarankan teman-teman pakai yang lebih tinggi lagi acuannya, yaitu 8. Karena kalau kita pengennya dapat 7, terus kita acuannya 7 nih. Pas hari H tes, teman-teman nervous banget. Akhirnya turun dong jadi 6. Nah, gitu. Jadi harus set yang lebih tinggi standarnya. Misalnya ya, ini coba kita bedah yang poin 7 gitu ya, yang dapat band 7. Ini ada A, academic, GT, stands for general training. Teman-teman mau ngambil yang academic, jadi fokus ke A aja. Di sini yang academic kan presents a clear overview of main trends ya. Jadi overview-nya itu harus jelas. Coba bandingin sama yang 6. Yang 6 ini juga ada overview, tapi di sini nggak secara eksplisit disebutin si overview-nya ini harus clear gitu. Di sini juga yang 7, clear overview of main trends. Jadi overview-nya itu dari main trends aja. Main trends itu apa sih? Main trends itu berarti highlight-nya gitu. Yang paling utama nih dari grafik itu. Itu yang harus masuk ke dalam overview. Kalau teman-teman bisa nulis overview dengan jelas, yang di-highlight adalah poin pentingnya dari sebuah paragraf, baik itu perbedaannya gitu ya, maupun ada berapa step, itu teman-teman potensial dapat 7 gitu. Tapi kalau ternyata overview-nya nggak terlalu main trends gitu ya, jadi ada nih yang harusnya lebih di-highlight, tapi kok malah mention yang lain. Nah, berarti teman-teman mungkin dapat 6 atau 6,5 gitu. Jadi itulah task achievement gitu ya. Selanjutnya coherence and cohesion ini kaitannya dengan flow antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Begitu juga di yang task 2. Task 2 ini menurut saya ya, cohesion dan coherence itu lebih tricky. Karena dia kan minimal 250 kata. Dan dia dalam bentuk esai yang ya bisa kita bilang itu sifatnya narasi gitu ya. Kalau yang ini kan sifatnya report, yang task 1 gitu. Jadi cenderung lebih gampang untuk cohesion dan coherence-nya. Teman-teman harus gunakan cohesive devices itu kayak kata sambung gitu-gitu lah. Misalnya therefore, furthermore, dan lain-lain gitu. Yang kadang jadi penyakit ya, um, naruh because di awal, dan itu sebenarnya bukan kalimat utuh gitu ya. Jadi kadang orang ada yang bingung membedakan antara klausa dengan kalimat. Jadi ngiranya ya udah ini pasti kalimat nih karena udah ada titiknya dan udah panjang juga gitu. Padahal bisa aja itu masih klausa. Itu nanti akan kita bahas juga gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau ada cohesive devices pastikan teman-teman udah bikin kalimat sempurna gitu. Itu kaitannya dengan coherence dan cohesion. Ide lompat-lompat itu akan mengurangi coherence dan cohesion juga. Mendadak lagi ngobrolin apa gitu ya, terus ternyata idenya kemana, itu juga mempengaruhi cohesion dan coherence gitu. Berikutnya, lexical resource itu simply tentang vocab. Banyak pengulangan vocab itu juga mempengaruhi nilai. Bukan berarti nggak boleh diulang sama sekali. Boleh teman-teman, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Usahakan kalau memang harus diulang, jangan beruntun. Kalimat tadi pakai decrease gitu ya, terus kalimat berikutnya persis pakai decrease lagi. Oh, jangan gitu. Coba pakai alternatif yang lain gitu. Begitu juga kalau misal teman-teman cari sinonim, usahakan untuk cari yang natural. Karena kadang ada sinonim yang cocok di konteks A, nggak cocok di konteks B. Itu juga harus hati-hati, gitu ya. Jadi untuk vocab ini atau lexical resource sebenarnya tentang kepemilihan kata, seberapa luas vocab teman-teman dan bagus lagi ya, kalau teman-teman mau tahu hacksnya, teman-teman pakai thematic vocabulary. Contohnya, misalnya topiknya tentang sports. Teman-teman pakai vocab-vocab yang kayak workout misalnya, yang berhubungan dengan sports itu tadi. Yaitu trainer misalnya, dan lain-lain gitu. Terus lexical items yang jarang, terus teman-teman bisa tahu, itu juga bisa buat ngebus nilai. Dan jangan lupa, nggak boleh ada spelling yang salah gitu ya. Kadang itu
ini ya, kita lupa dan kadang bingung ini pakai spasi atau enggak ya, gitu. Misalnya kayak workforce, workforce itu bayangannya work sama force, jadi dikasih spasi, padahal itu satu kata gitu misalnya. Itu juga kadang ngebingungin. Dan yang terakhir, grammatical range inaccuracy, ini intinya sih, seberapa luas grammar kita. Nah, sekali lagi, karena di sini ngukurnya itu luas atau enggak, teman-teman harus show off, harus pamer bahwa grammar kalian luas. Kalau yang dipakai misalnya grammarnya itu aja. Ya udah yang penting aku tensisnya betul semua. Ya itu kita nggak bisa expect banyak gitu. Pengalaman saya waktu bisa dapat 7 lebih itu saya effort gitu ya. Maksudnya kayak oh oke, ini aku coba pakai inversion ini aku coba pakai subjunctive gitu-gitu. Jadi memang aku pengen show off bahwa ini loh aku tuh bisa pakai inversion. Ini loh aku bisa pakai conditional sentence gitu-gitu. Itu kadang harus kita niatin gitu ya. Karena kalau kita hanya fokus ke idenya, bisa jadi kita ya udah yang penting grammarnya nggak salah gitu, nggak sempet effort buat make grammar-grammar yang advance gitu ya. Jadi tadi range-nya itu akan diukur seberapa luas dan juga accuracy-nya. Jadi nggak hanya luas tapi juga sesuai gitu. Itu juga harus tepat ya. Kurang lebih itu teman-teman. Untuk yang task 2 itu juga mirip ya. Untuk yang task 2 ada grammatical range inaccuracy juga. Bisa teman-teman lihat di ini slide ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kalau memang ada yang mau ditanyakan juga silakan. Itu. Oke, selanjutnya kita akan delve deeply into IELTS Writing Task 1. Tapi sebelum saya masuk nih ya ke yang lebih asik gitu ya, saya nggak mau bilang ini lebih susah, tapi lebih asik. Saya mau cek dulu dong, teman-teman di sini aman semua nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aman, ketik aman, aman, aman. 3 kali yang ngetik, saya anggap semuanya aman. Silakan, ada yang mau ditanyain dulu? Aman, oke. Oke, udah lebih dari 3 cepet banget. Oke, makasih teman-teman atas responnya. Aman, sekarang kita lanjut ke writing task one ya, secara lebih mendalam. Saya akan coba jelasin ini pelan-pelan gitu ya, karena di sini kan pasti ada yang udah familiar, ada yang belum gitu. Oke, nah ini stepnya teman-teman. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, kan tadi task one itu 20 menit. Jangan habisin, oke, perhatiin. 20 menit hanya untuk menulis. It's a big no. Jadi pembagiannya adalah 2 menit alokasikan untuk meresapi. Ya, questionnya tuh kayak apa sih? Dia itu gimana sih grafiknya? Apakah statis atau dia itu dinamis? Tiap tahun berganti gitu. Apakah angkanya itu juta gitu kan? Kadang kan cuma misalnya 20 gitu ya, 20 apa nih? Oh, ternyata di situ ada tulisan billions gitu, ada tulisan millions. Nah, atau misalnya ini tuh satuannya apa sih gitu. Itu teman-teman harus hati-hati ya. Jadi nggak apa-apa investasikan 2 menit di awal as long as you really understand the graphs then you're ready to go. Nggak harus 2 menit ya, 1 menit. Oh, oke, ini udah clear banget nih. Aku bidangnya data science misalnya. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Yang penting alokasikan di awal untuk benar-benar memahami. Jangan gegabah langsung tulis. Gitu. Nah, teman-teman selanjutnya alokasikan sekitar 3 menit untuk introduction. Ingat, introduction itu the easiest part of IELTS writing karena teman-teman hanya diminta untuk paraphrase. Ya, that's the easiest part. Bisa kurang dari 3 menit, it's very good. Gitu. Selanjutnya setelah bikin introduction, teman-teman bikin overview. Overview ini harus bisa bagus. Karena itu eksplisit banget dijelasin di scoring criteria overview bisa buat ngebus nilai. Perhatikan overview-nya. Jangan khawatir, kita bakal latihan bikin overview. Nah, selanjutnya 5 menit untuk writing BP1. BP itu body paragraphs ya. 5 menit berikutnya untuk BP2. Dan yang terakhir, ini yang nggak kalah penting teman-teman, harus alokasikan waktu untuk mereview draft teman-teman. Ini penting banget. Idenya udah bagus, datanya udah akurat. Tapi lupa spellingnya gitu kan. Bahkan teman-teman, nggak cuma masalah spelling, lupa koma pun itu masuk dalam kesalahan gitu. Misalnya, however, habis itu teman-teman lupa nih nggak kasih koma, itu juga kesalahan. Gitu. Teman-teman harus tahu kapan pakai semikolon. Semikolon itu yang titik koma. Gitu ya. Kapan itu dipakai dalam writing. Gitu. Itu benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi pastikan kalian punya waktu di akhir untuk mereview draftnya. Oke. Oh ya, pembagian waktu ini khusus untuk writing task one ya. Jadi tasknya tentu akan ada pembagian waktu yang berbeda. Nah, ini nih, teman-teman. Silakan lihat ya hidangan kita malam ini. Ya, have a look at the following question.
Ini ada line graph ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini datanya dinamis. Dinamis itu artinya ada perubahan setiap tahun, ada kenaikan, ada penurunan, itu namanya dinamis, gitu ya. Cirinya berarti nanti di jawaban kita akan ada kata-kata decrease dan saudara-saudaranya, increase dan saudara-saudaranya, gitu. Nah, ini questionnya. The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 27. Ya. Ini intro dari soal. Langkah pertama yang perlu kita buat adalah intronya ya. Oke, jadi yang harus kita buat sebenarnya cuma 4. Yang pertama intro, cukup satu sentence saja. Teman-teman gak usah ribet-ribet. Biar intronya keren, aku bikin 3 sentences. Nggak perlu. Nggak perlu, teman-teman. Cukup satu aja. Intro tuh nggak sengaruh itu. Itu udah akurat, bisa mewakili. That's it. Gitu. Nah, tapi kalau si overview ini, kalau bisa 2 kalimat ya. Minimalnya tuh 2 kalimat. Yang membedakan IELTS writing yang bisa dapat 7 atau 7 lebih, itu overview-nya effort banget. Tapi kalau overview-nya gampangan aja, itu biasanya di angka 6, 6,5. Gitu. Jadi sepenting itu overview. Usahakan teman-teman benar-benar bisa milih main trends ya. Yang paling penting dari si grafik itu bisa kalian pilih. Gitu. Oke, next teman-teman, buatlah BP1 dan BP2 and that's it. Benar-benar cuma 4 aja. Cuma 4 paragraf gitu ya. Bisa dibuat 3 kalimat. Sebenarnya ini pun tergantung ya. Bisa misalnya ternyata oh ada yang gantung nih, mau tambahin 1 kalimat terus jadi 4 kalimat nggak apa-apa. Tapi at least seperti ini teman-teman ya. 3 sentences untuk masing-masing body paragraph. Kalau mau misalnya 5 sentences ya boleh-boleh aja. Tapi pastikan jumlah katanya nggak sampai 200 lebih. Karena kalau 200 lebih, artinya teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk nge-review di akhir. Karena pasti waktunya habis buat nulis doang. And remember, the more we write, sometimes the more mistakes we make. Gitu. Semakin banyak tulisan, kadang semakin banyak kesalahan. Karena ya tadi ada spelling lah dan lain-lain. So, keep it simple. 170-an itu udah ideal. 180 ideal. Di bawah 200. Gitu ya. Oke. Nah, ini tadi introduction. Introduction itu kita buat paraphrase aja. Contohnya misalnya gini. Questionnya kan ini ya, yang dari soal. Terus kita buat paraphrase nih, yang kuning. Kalau teman-teman lihat, gitu. Intinya sama, poinnya sama, cuma dijelaskan pakai bahasa yang berbeda. Coba kita bedah, teman-teman lihat yang ada di tabel ini. Dari pertanyaannya ini kan misalnya the graph below diganti jadi the line graph, gitu. Karena kan betul ya tadi line graph. Terus di sini shows jadi elucidates. Teman-teman mau ganti describes itu juga boleh. Atau mau ganti kata lain boleh. Terus di sini the number of overseas visitors sinonimnya adalah the trends towards visiting, gitu ya. Terus to three different areas jadi some tourist attractions. Nah, di sini kelihatan paraphrasingnya itu lepas. Artinya kalau three nggak harus terus three lagi. Nggak harus, ganti some juga bisa. Different areas, karena area itu adalah area wisata, jadi bisa langsung tourist attractions. Gitu. In a European country, bisa langsung in Europe gitu ya. Terus between 1987 and 27 ini bisa ditambah over the period of 2 decades. Ini kan 2 dekade atau 20 tahun from bla 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 to bla bla bla. Itu juga bisa. Itulah cara paraphrasingnya. Jadi paraphrasing lah secara lepas gitu ya. Jangan harus kata per kata, oh the number of terus apa ya gitu. Saya tuh pernah nemuin teman-teman. eh ini ya, saya pas ngoreksi gitu kan. Terus ada student saya yang, oh the number of itu kan biasanya satunya lagi the amount of gitu ya. Tapi pakai the amount of diikuti oleh countable noun. Ya nggak bisa gitu. Jadi teman-teman harus lebih lepas lagi untuk mencari sinonimnya. Oke? Ya, itu dia untuk cara paraphrasing di point introduction. Sekarang kita coba ya. Tugas teman-teman adalah write an introduction paragraph for the given line chart. Saya kasih waktu 3 menit. Ini pertanyaannya. Silakan. Ya, ini dia. 3 menit dari sekarang. Hasilnya bisa langsung teman-teman tulis di kolom chat. Nanti beberapa akan saya baca dan saya review. Oke, silakan. 3 menit dari sekarang. Oke, udah ada nih punya Anissa. Saya langsung cek punya Anissa di sini ya. The line
elucidates the amount of abroad visitors to three different areas in Europe countries from 1987 and 27. Oke, ya punya Anissa. Sekarang kita lihat untuk the line itu lebih baik langsung pakai grafnya aja, the line graph gitu ya. Takutnya nanti line-nya apa ya, maksudnya konotasinya ke line yang lain itu terlalu general, jadi pakai the line graph gitu ya. The line graph elucidates the amount of abroad visitors. Visitors itu pengunjung dan dia bisa dihitung, jadi nggak bisa pakai amount. Amount itu untuk yang nggak bisa dihitung, contohnya money gitu ya, untuk yang uncountable. Jadi nggak bisa pakai amount di sini, harus pakai the number, atau kalau mau biar beda ya berarti pakai kayak tadi some visitors gitu-gitu yang kayak di contoh gitu ya, to three different areas. Nah di sini masih sama nih, disoalkan three different areas gitu ya. Kalau kita tulis three different areas artinya kita belum paraphrasing gitu. In Europe countries, kalau mau pakai Europe, Europe aja, tapi kalau mau kasih countries, European countries, negara-negara Eropa gitu ya. Kalau di Eropa ya udah cukup pakai Europe aja. From bla 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 and bla bla bla. Kalau from pasangannya to, kalau and pasangannya between gitu. Oke. Jadi untuk intronya udah bisa di paraphrase tapi bisa ditingkatkan akurasinya lagi gitu ya Anissa. Sekarang saya mau coba cek punya Ian Febriantara. Oke, the line charts presented above displays the total number of tourists. Oke, ini displays ya sebagai ganti dari shows the total number of tourists, the number of overseas visitors. Okay. Um, on three areas, on three areas. Okay, areasnya masih sama. Kalau mau diganti boleh gitu ya. Bisa. Ini kan sebenarnya tempat wisata kan, three different areas gitu. Ya bisa misalnya pakai misalnya to three different destinations gitu juga bisa gitu ya. In European region, oke, okay, from bla 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 to bla bla bla. Oke, okay, ini bisa ya. Cuma ya tadi areas-nya bisa diganti lagi, three-nya kalau bisa biar nggak terlalu sama gitu ya. Bisa pakai some, bisa pakai several, masih banyak sinonim lain gitu. Overseas itu bisa pakai international juga ya, international visitors gitu juga bisa gitu ya, international tourist itu juga bisa. Coba saya cek satu lagi. Oke, ternyata lumayan banyak yang submit, luar biasa, keren banget ya. Cuma dikasih waktu berapa menit langsung banyak banget nih yang jadi. Saya coba lompat ke yang paling bawah, ini punya Zalfa. This line graph demonstrates, oke, pakai the aja nggak apa-apa. The line graph demonstrates kurang S, the total of international tourists gitu ya. Kurang number ya, the total number, jumlah keseluruhan gitu ya, of international tourists to some three destination places. Oke, kalau udah pakai some, three-nya dihapus juga boleh. To some destination places. Oke, in Europe from bla 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 to bla bla bla. Oke, bisa. Teman-teman, ini saya mau kasih strategi lagi ya ketika paraphrasing. Teman-teman bisa tambahin yang kayak gini loh, kayak tadi saya contohin. Tambahin 2 dekade, gitu-gitu. Over the period of 2 decades bisa. Atau 20 years itu juga bisa. Jadi di situ kelihatan ada effort lebih. Kita ngitung gitu ya, dari 87 ke 2007 itu nambah berapa tahun? Oh, 20 tahun gitu. Dan biasanya angkanya tuh angka cantik yang gampang dihitung. Itu bisa teman-teman pakai kayak gini. Ini nambahin poin gitu ya. Jadi kelihatan banget kita bisa paraphrasing secara luas dan luas. Nggak cuma luas tapi juga luas gitu ya. Nggak awkward. Bisa tambah over the period of 2 decades atau over 2 decade period itu juga bisa gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan khawatir, yang belum dicek kita akan punya kesempatan untuk praktek ya di poin berikutnya. Oke, nah next kita akan masuk ke ini overview yang sering banget jadi momok. Wow, ini saya akan kasih highlight dulu. Overview itu apa sih? Intinya, a concise summary of the main trends ya. Concise summary, ringkasan, eh bukan ringkasan, kesimpulan ringkas gitu ya. Dan saya summary of the main trends. Yang saya highlight kuning inilah yang jadi pembeda antara writing yang dapat 7 ke atas sama yang dapat 7 ke bawah. Main trends itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, apa aja yang harus diperhatikan? Posisinya itu setelah intro, jadi paragraf kedua, usahakan jangan cuma satu kalimat. Kalau teman-teman mau dapat skor yang tinggi, harus nunjukin effortnya.
ke examiner ini loh, aku tuh effort banget bikin overview ini gitu, bukan yang gampang-gampangan doang gitu. Nah, selanjutnya fokusnya pastikan teman-teman pilih yang paling signifikan. Signifikannya tuh gimana sih milihnya? Teman-teman bayangin gini, kalian mau presentasi bisnis kalian gitu kan ke investor. Investor itu super sibuk dong, nggak mungkin mager-mageran gitu ya, nggak mungkin rebahan. Dia cuma punya waktu 5 menit. Nah, kita nggak mungkin tuh, Dek, kita jelasin semuanya itu nggak mungkin. 5 menit itu kita harus jelasin yang paling penting aja. Intinya tuh gimana bisnis kita, naikkah, ada penurunan kah, atau apa sih gitu, yang memang paling penting dalam 5 menit itu disampaikan. Itulah yang teman-teman cantumkan dalam overview. Jadi, pastikan pilih yang paling penting gitu ya. Pastikan harus clear, harus concise, dan jangan hanya mengulang informasi terus nanti diulang lagi di BP1, BP2, it's so boring. Jangan seperti itu. Oke, ya. Nah, bisa juga nih kasih adjective kayak gini atau adverb increase significantly atau significant increase gitu ya. Kan increase bisa juga jadi noun selain jadi verb. Ya. Ini dia soal yang tadi. Nah, coba nih teman-teman amati dulu ya. Teman-teman amati seperti apa sih menariknya si grafik ini? Apakah penurunan aja, kenaikan aja, atau ada fluktuasi? Ini saya udah siapin contoh nih ya, 4. Ya, misalnya di sini. Overall, the number of visitors in all surveyed tourist attractions. Ini teman-teman bisa kayak gini loh. Di atas itu kan cuma pakai kata-kata turis ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa kasih surveyed sebagai adjektifnya. Itu bisa jadi beda, bisa jadi pembeda antara kata turis dengan surveyed tourist gitu aja. Itu bisa gitu ya. Tourist attractions dalam konteks ini. Ya, was increasing over the period given. Ini berarti jelasin secara umum tuh naik terlepas dari ada fluktuasi. Gitu. Terus, yang poin kedua, ini main trend lagi yang bisa teman-teman pertimbangkan, the proportion of visitors to the lakes ya, yang ke lake ini berarti yang abu-abu outnumbered, melebihi gitu ya. That to the mountains. Mountains itu yang oranye. Nah, yang abu-abu ini kan tadinya paling bawah nih, 10. Terus di akhir dia itu bisa melebihi yang oren gitu, melewati yang oren sampai akhirnya dia ada di posisi kedua, padahal tadinya di posisi terakhir gitu. Ini kan juga main trend ya, artinya nilai penting nih yang perlu kita highlight gitu ya. At the end of the period, di akhir dia ini bisa mengalahkan yang the mountains. Nah, selanjutnya, yang poin ketiga, the coast remain to be the most popular. Nah, kita perhatikan coast yang biru. Coast ini sempat loh turun, sempat turun, sempat kalah juga nih dibandingkan yang the lakes, dibandingkan yang abu-abu. Tapi pada akhirnya dia tetap yang tertinggi. Nah, itu kan menarik ya. Sempat ada penurunan, naik, 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 tapi masih dikalahkan. Tapi ujung-ujungnya dia jadi yang tetap tertinggi. Seperti halnya waktu di awal. Itu juga bisa. Jadi kita pakai istilah remained to be the most popular destination over 2 decades. Ingat, overview itu secara keseluruhan. Jadi selama 20 tahun ini ya pada intinya The Coast tetap jadi destinasi yang paling terkenal kok gitu, yang paling diminati gitu. Nah, terakhir contohnya ya, despite some fluctuation, the most significant development from 1987 to 27 was shown in the number of lake visitors. Lake visitors yang abu-abu, meskipun ada fluktuasi sempat naik dan turun secara drastis, tapi di sini significant development. Significant development itu artinya perbedaannya tuh paling banyak. Nih, teman-teman perhatiin. Di sini 10, ya kan? Di sini abu-abu ya, perhatikan ke garis yang abu-abu itu 50. Artinya ada kenaikan 40. Coba bandingkan dengan yang oranye. Dari 20 ke sekitar 35. Berarti cuma 15 kan? Yang biru dari 40 ke 75. Berarti cuma sekitar 35. So, bisa kita simpulkan yang paling banyak perubahannya adalah yang abu-abu ini. The Lakes. Dari 10 bisa nyampe 50. Ada 40 penambahan. Itu artinya paling signifikan development-nya. Kita bisa tahu kayak gitu. Itu berarti kita effort. Nah, kita effort itulah yang bisa ngeboost overview gitu scoringnya gitu ya. Jadi kebayang di sini ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai yang gampangan aja deh overview-nya. Oke, jelasin overview gitu. Terus teman-teman bilang misalnya kayak oke, overall naik. Ya itu nggak salah gitu ya. Overall semuanya naik gitu. Tapi kan itu easy peasy lemon squeezy ya, gampang banget. Itu ya bisa, tapi mungkin di skor 6, 6,5. Jadi kalau mau dapet 7 plus, teman-teman harus nunjukin effortnya. Dan ini
sangat manageable, very possible to do sama teman-teman sering latihan. Kunci dari saya, kalau latihan itu jangan setiap hari atau setiap mempelajari bikin full essay. No. Kadang teman-teman cuma punya waktu 10 menit, nggak apa-apa. Baca tuh beberapa grafik, ini overview-nya apa ya? Ini apa yang paling penting yang gitu. Jadi biasakan kita familiar. Ketika kita lihat grafik langsung, oke, yang menarik ini, yang menarik ini, gitu. Itu nanti makin sat-sat lagi. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa juga latihan di situ, tapi saya punya banyak banget yang mau dijelasin. Saya takut nanti nggak ke cover. Saya bahkan mau jelasin juga loh penggunaan AI dalam IELTS writing. Seberapa helpful-kah gitu ya. Mudah-mudahan ke cover teman-teman. Kalau nggak ke cover jangan khawatir, study first masih ada kelasnya. Teman-teman nanti bisa ikuti kelasnya. Oke, nah selanjutnya ya. Ini kita masuk ke BP, body paragraph. Pembagiannya, nah ini yang nggak kalah penting teman-teman. Jadi, oke, eh, biasanya salah satu penyakit orang ngerjain IELTS, kenapa nilainya stuck? Itu karena dia nggak compare dengan baik. Ingat lagi deh, coba cek perintahnya di awal. Itu diminta untuk compare, gitu ya. Compare where relevant. Nah, kalau ya kita jelasinnya, misalnya kan BP1 dan BP2. BP1 kita jelasin yang biru sama oranye. BP2 kita jelasin yang abu-abu gitu, itu teman-teman nggak akan terlalu compare. Perbandingannya itu nggak akan terlalu banyak gitu. Jadi pasti kayak gini nih, kurang lebih kalau pembagiannya kayak gitu. BP1 gitu ya. Di tahun 87 yang warna biru segini. Terus dia kemudian turun sedikit di tahun 92 dan dia akhirnya naik terus sampai 2007 gitu ya. Sementara yang warna oranye dia di tahun 2000 di tahun 1987 angkanya 20, terus naik 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 sampai akhirnya segini gitu. Jadi nggak terlalu membandingkan antara biru dan oranye. Lanjut, BP2 ya, BP2-nya. Yang abu-abu di tahun 87 angkanya segini. Di tahun 97 dia naik ke angka 40, naik terus sampai angka 75 dan turun akhirnya di tahun 2007. That's it. Oh, itu akurat datanya betul, akurat sesuai dengan grafik betul. Apakah bisa dapat 7? No, no. Enggak. Karena enggak compare enough. Gitu. Strateginya, biar teman-teman bisa compare ya, saya kasih tahu hacknya lagi nih. Bagilah berdasarkan tahunnya. Oke, jadi BP1 dari 87 ke 97, BP2-nya dari 98 ke 2007. Itu. Oke, saya bahasakan dulu sebelum teman-teman lihat dalam bentuk tulisannya. Saya coba artikulasi dulu pakai ini ya, penjabaran sederhana. Jadi nanti misalnya gini, tahun 87 kan saya jelasin. Di tahun 87, yang paling tinggi adalah the coast. Ada di angka 40. Kemudian diikuti oleh the mountains di angka 20 dan the lakes di angka 10. Nah, dari kalimat itu coba kita bedah. Ketika saya bilang tertinggi adalah the coast, artinya saya membandingkan dong. Saya nggak bisa bilang tertinggi kalau nggak saya bandingkan. Saya bilang diikuti oleh, itu berarti urutan kedua. Urutan keduanya adalah the mountains dan the lakes. Itu kan satu kalimat saya benar-benar compare. Satu kalimat tiga-tiganya tuh saya bandingkan. Itu. Lanjut misalnya di tahun 92 gitu atau misalnya bisa juga ya 5 tahun berikutnya gitu 5 tahun berikutnya the cost itu mengalami penurunan sementara dua lainnya itu naik terus gitu itu juga bisa jadi kurang lebih seperti itu teman-teman saya bandingkan antara grup satu dengan yang lainnya bukan describing kalau teman-teman describing nggak bisa dapat angka 7 plus gitu akan sulit mungkin ya ada lah nggak ada yang mustahil gitu ya ada kemungkinan tapi akan sulit. Theoretically seperti itu harus benar-benar compare. Dan dilanjutkan lagi. Body paragraph C mulai dari tahun 98 seperti apa kita salah satu kalimat tuh kita ngebahas lebih dari satu kategori, lebih dari satu grup gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Let's see the example. Ini contohnya. Nah, misalnya gini, teman-teman perhatiin dulu yang di highlight kuning, oke? Ini kalimat pertama dari BP1. In the initial period, sih, kita nggak perlu bilang di tahun 1987 loh, kita bisa bilang the initial period, periode awal, sebagai sinonimnya. Ini banyak banget teman-teman sinonimnya, biar kita nggak harus bilang tahun 2007, tapi kita juga bisa bilang final year. Nggak harus year, kita bisa juga bilang pakai period, gitu-gitu. Bisa juga misalnya pakai given period, survey period, dan lain-lain gitu. Ini saya dulu pernah rangkum sendiri saya kumpulin tuh dari IELTS Examiner gitu ya, terus saya rangkum sendiri gitu, sambil saya kembangin apa yang saya tahu. Itu saya dulu punya, sampai sekarang sih masih punya summary-nya.
Nanti teman-teman bisa juga dapetin summary itu. Nah, ini coba kita perhatikan yang kuning. In the initial period, the coast was the most popular destination. Ya, yang biru itu paling populer. Kita bisa bilang the most, artinya kita udah compare. Attracting around 40,000 visitors. Ya, followed by diikuti oleh ini berarti urutan keduanya nih, gitu ya, yang orange, the mountains dan lakes dengan angka 20.000 dan 10.000 visitors respectively. Respectively itu phrase kata yang sering banget digunakan, artinya itu berurutan gitu ya. Jadi ini 20.000 punya mountains, 10.000-nya punya lakes dan dia berurutan, jadi kita bisa pakai kata respectively gitu ya. Itu dia. Jadi kalimat pertama highlight startnya, starting pointnya. Sekarang kita lanjut ke kalimat kedua, oke? Okay? Perhatikan yang kuning aja. While the number of coastal visitors declines, ya, yang biru ini kan turun by approximately 5,000. Ini teman-teman, salah satu hack lagi kalau mau dapat skor tinggi. Di sini nggak bilang 35, oke? Okay? Tapi bilang penurunannya sebesar kira-kira 5.000. Artinya kita harus ngitung dong. Dari 40 dikurangi 35 itu kan ada sekitar 5.000. Nah, itu effort lagi teman-teman. Mereka bakal nge-value banget, menghargai effort kita. Makanya kalau kita effort banget dapat skor yang tinggi. Tapi kalau kita effortless ya udahlah ya decline to gitu, gampangan aja 35 atau around 35 gitu. Ya itu nggak terlalu effort gitu. Agak susah buat ngebus dapat 7 atau 7 lebih. Jadi disitulah seninya ya by approximately 5,000. Untuk tahu 5,000 kita harus effort ngurangi. In 1992. Nah, sekarang kita pakai tahun gitu ya. The trends for mountain and lake tourism intersected ya. Dia tuh saling ketemu, intersected gini. At around 25. Ini teman-teman perhatikan, kalau dari kalimat ini kita bedah, ada kata around, ada kata approximately. Kata-kata itu digunakan di titik-titik yang nggak pasti. Ini kan nggak pasti 35 kan, bisa aja 35,1, ya kan? Ini juga nggak pas 25, bisa aja 24,9 gitu kalau mau didebat. Jadi, biar data kalian lebih akurat, pakailah kata around atau approximately. Itu another seni gitu ya, another seni untuk dapetin nilai 17 ya. Nah, selanjutnya kita bedah ke kalimat ketiga. Over the subsequent 5 years, oke, ini kita nggak perlu sebutin tahun lagi. Kan tadi udah pakai 92. Kalau kita sebutin lagi 97, aduh boring banget dong, ya. Jadi kita pakai over the subsequent 5 years, atau the following 5 years, atau in the next 5 years, itu juga bisa. The number of international visitors ya to the lakes exceeded, melebihi. Yang lakes ini abu-abu, melebihi mountain ya. Yang orange ini jadi kalah. Melebihinya berapa sih di tahun 97? Oh, 10.000. Ini juga harus kita kurangi effort lagi. Tapi itulah yang bisa bikin skor kita tinggi. Dari 30 ke 40 ada kenaikan 10. Dan bedah lagi nih, coba kita kalimat ini ya. Ada yang pakai by, ada yang pakai to, gitu ya. Ada yang pakai with. Jadi sebelum angka ini prepositionnya itu beda-beda. Ini kan pakai with ya, with 20,000. Tapi kalau ini 10,000 pakainya by. Nah, di sini kita lihat 25,000 ya. Di kalimat kedua pakainya at. Itu juga teman-teman ada patokannya, ada pakemnya. Nggak boleh sampai ketukar. Ketukar sedikit, harusnya by, kita pakai at, itu bakal salah. Secara singkat gini, buy itu kalau ada perubahannya berapa? Perubahan 10.000 kah? Itulah pakai buy. Dari 2 ke 5 itu berarti buy-nya by 3 gitu. Tapi kalau mau pakai at berarti at 5 gitu. Oke? Kalau mau pakai from juga bisa from 2 to 5 gitu ya. Ah itu asik lagi kalau dibahas sendiri, tapi nanti waktunya nggak cukup. Oke? Selanjutnya, ini kita sebenarnya punya juga nih exercise untuk PPC. Tapi coba kita bahas dulu materi berikutnya. Nanti kalau memang cukup kita bakal exercise lagi. Oke, em, selanjutnya ya, kita akan bahas yang lebih menarik lagi. Ini saya sebenarnya punya banyak praktis, teman-teman, tapi coba kita lihat nanti waktunya. Ini saya mau kasih tips dulu nih, ya. Mau kasih tips untuk dapetin skor tinggi di writing plus one. Yang pertama, teman-teman pakai sinonim. Misalnya tadi udah pakai decrease, jangan decrease terus, gitu ya. Udah pakai tourist, bisa pakai visitors. Bisa juga pakai people, surveyed people, itu juga bisa. Tahun, pakai initial year bisa. Terus tahun jangan posisinya di depan, terus itu boring teman-teman. Posisi pun harus di beda-beda. Kalau teman-teman tadi analisa kalimat saya, itu ada yang pakai tahunnya atau keterangan waktunya di awal.
Ada yang pakai keterangan waktunya di akhir. Itu harus divariasiin. Ketika kalimat kalian selalu diawali dengan tahun, misalnya in 27 gitu misalnya, the graph bla bla bla. Terus nanti in the next 5 years bla 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 bla. Terus nanti misalnya in 2010 gitu misalnya apanya seperti apa. Itu kan namanya keterangan waktunya di awal terus. Itu boring. Itu pun agak susah buat dapetin 17. Jadi divariasikan posisinya gitu ya. Dan pakai sinonim juga. Ini sebenarnya gampang banget hacknya. Kalau teman-teman pengen biar banyak sinonimnya, baca-baca aja frasa atau glosa yang biasa digunakan untuk IELTS. Ini juga dulu saya compile, saya buat summary-nya. Terus vary the sentence types ya. Pakailah tipe-tipe kalimat yang beragam. Jangan semuanya simple. Ada kompleksnya, ada compound kompleksnya. Ini biasanya kalau saya ngajar, saya ajarin khusus nih gimana bikin dari compound sentence jadi complex sentence. Dari compound digabungkan sama kompleks buat jadi compound kompleks gitu. Sebenarnya ada di pelajaran bahasa Indonesia juga, tapi kadang udah agak lupa ya kalimat majemuk bertingkat gitu-gitu. Jadi ini harus dipelajari juga teman-teman buat ngeboost grammatical range and accuracy-nya gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman pastikan compare. Ketika teman-teman bisa pakai kata highest, lowest, bigger, outnumbered, surpass, same, similar gitu ya, smaller dan lain-lain, itu artinya teman-teman udah compare. Dan untuk bisa compare maksimal, strateginya kayak yang tadi saya bilang. Jangan hanya describing, gambarin oke ini naik, ini turun. Terus yang misalnya poin berikutnya ini turun dulu baru naik, itu namanya describing, nggak compare. Compare itu berarti poin A apa bandingkan dengan poin B gitu ya. Oke, next, don't include all. Nanti ada kalanya teman-teman nemuin grafik atau data yang super banyak angkanya. Itu jangan dimasukin semua. Pilih aja yang paling penting dan dibagi grafiknya secara strategis di BP1 teman-teman isi apa, di BP2 isi apa. Itu harus strategis pembagiannya biar nggak gemuk sebelah, berat sebelah, kayak gitu ya. Oke, itu dia. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan, barangkali bingung atau ada yang perlu dijelasin lebih detail lagi, boleh. Mau pakai chat boleh, atau mau lanjut pakai open mic juga boleh. Kalau mau lanjut langsung, teman-teman ketik gas, 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 oke? 3 orang ketik gas, saya lanjut jelasin materinya. Saya Silakan. izin bertanya, Oke, boleh Rizky, silakan. untuk bagian paraphrase per soal dan overview, apakah kita perlu buat dalam satu paragraf atau kita pisahkan untuk notice bahwa ini overview, ini paraphrase, atau digabungin aja jadi satu Oke, paragraf? maksudnya intro dan overview ya. Oke, Iya, untuk intro dan overview ada dua mazhab ya, ada dua pendapat. Sejauh saya mempelajari IELTS, ada IELTS examiner yang digabung, ada IELTS examiner yang memilih untuk dipisah gitu ya. Kalau saya pernah tuh dulu waktu IELTS pertama saya pisah. Terus pernah juga saya pas IELTS tes digabung. Yang saya amati nggak terlalu ngaruh digabung atau dipisah, karena yang akan dilihat adalah poin-poinnya, seberapa bagus kita paraphrasing, seberapa pintar kita nge-highlight di overview. Tapi kalau saya harus milih sekarang ya, setelah saya ngajar IELTS sekitar 7 tahunan, saya akan pilih untuk dipisah. Gitu. Tapi nggak apa-apa, digabung pun bukan berarti salah. Ini preferensi saya pilih untuk dipisah. Seperti itu. Oke? Oke. Kalau gitu bisa kita lanjut. Semoga udah menjawab ya. Oh, ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Kalau saya mau nanya, Uh-huh. oh Ya Kak, boleh, bisa. Ian dulu deh Kak, kayak Ian dulu. Oh, oke, silakan Mas Ian. Nah, malam Kak Dira mau tanya Malam. Boleh, sedikit Mas. Gimana? eh, terkait dengan body paragraph tadi ya kan ada dua ya tanpa ada conclusion. Nah, untuk membedakan konten yang kita tulis body paragraph satu dan dua, apakah ada eh, apa namanya eh, distinct konten kah atau seperti apa? Dan bisa nggak kalau misalnya kita tambahin juga, misalnya kita body paragrafnya ini kurang gitu ya untuk memenuhi 150 gitu misalnya, kita tambahin di conclusion gitu di akhir mungkin nggak sih seperti itu? Ya, terima kasih. Oke, ya mantap banget. Jadi untuk membedakannya ya, mapping BP1 dan BP2 itu sebenarnya kita pakai insting aja. Saya sering banget nih pas nge-review esai, kan pasti kan ini ya, kita baca dulu, terus nanti kita cocokin datanya. Itu tuh kadang ada yang gampang banget. Baca, oke, sambil lihat, oke, flow-nya dapet. Ada lagi yang ini yang mana sih?
ini dia bilang gini, ini kok nggak sesuai gitu loh. Jadi ribet buat dibaca. Ngepas-ngepasinya tuh nggak enak. Nah, kita harus pakai insting. Gimana caranya? Biar ketika kita jadi pembaca, itu kita inget loh, maksudnya gampang ngikutinnya. Oke, di esai kayak gini, di datanya pun gini, gitu. Jadi itu logiknya. Logiknya itu harus dapat. Secara umum, kalau misal kayak tadi line, bisa dibagi dua gitu ya. Usahakan intinya sih biar tetap compare gitu. Tapi memang itu harus pakai strategi. Karena misalnya pie chart, gitu ya itu harus kita pakai strategi lain itu pun tergantung pie chartnya berapa gitu jadi intinya nggak ada patokan khusus tapi kita harus melihat dari intelligibility keterbacaan kemudahan si pembaca untuk memahami gitu nah lanjut pertanyaan yang kedua kalau misalnya kurang dari 150 kata kita tambah conclusion no jangan pernah menyalahi framework ya itu nanti jadi menyalahi kodrat esai mendingan kita tambahin aja di BP1 BBC-nya kita tambahin detail gitu atau kalimatnya ada yang kita misalnya tadinya pakai ini ya satu kata gitu misalnya despite gitu kita ganti in spite of misalnya itu kan jadi dua kata itu juga bisa gitu tapi intinya jangan tambahin conclusion untuk di writing password gitu oke oke makasih Mas Ian sekarang Anissa silakan Mbak Anissa. Kak, jadi saya waktu itu ikut les IELTS dan Hmm, kata tutor saya itu dia tuh kasih link website gitu buat menghafal eh, line graphnya kayak misalkan yang pakai persen, misalkan kalau 50% pakainya half. Terus kalau pokoknya kata dia harus dihafal kalau menurut dihafal itu penting gak di tax one untuk line grafik-grafik hmm, gitu kan biasanya kita suka nggak tahu tuh ini naik atau turun bahasa Inggrisnya apa atau kayak gimana. Terima hmm. kasih Kak. Oke, menarik banget. Apakah perlu dihafal gitu ya? Ini balik lagi ke preferensi. Ada orang yang, aduh, aku aman-aman aja nih mau ngehafal banyak gitu ya. Hafalanku eh, keren banget nih gitu misalnya. Aku cerdas nih gitu misalnya. Nggak apa-apa silakan dihafal. Tapi kalau saya pribadi, saya kalau ngafal, oke, seketika bisa hafal. Tapi ketika dihadapkan dengan soal, belum tentu hafalan tadi tuh kepake gitu. Jadi kalau strategi saya, instead of memorizing, ya daripada ngafalin, saya lebih milih membiasakan diri. Ini beda dong. Kalau membiasakan diri tuh berarti ya tadi saya baca-baca, oh, oke. Terus coba saya integrasikan ke tulisan saya, gitu. Terus nanti saya analisis gitu. Jadi kalau belajar IELTS tuh jangan cuma nulis saja terus jangan. It's a big mistake. Analisa. Oh oke, kenapa saya pakainya ini ya? Kan padahal ada nih sinonim dari decrease gitu. Coba dicari. Oh oke pakai ini. Udah next. Coba deh pakai ini. Gitu. Jadi dibiasain aja semakin banyak latihan nanti semakin terbiasa. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang oke bisa menghafal terus kemudian diaplikasikan silakan. Cuma memang kadang kalau menghafal kayak gitu pas nervous jadi lupa. Boleh menghafal tapi jangan lupa diimbangi juga untuk sering latihan seperti itu. Oke? Oke, thank you Kak. Oke, thank you. Sekarang kita gas ya, lanjut ke poin berikutnya. Ini tuh ternyata udah sejam lebih teman-teman. Materi saya tuh masih banyak. Oke. Em, nah, ini sampel answer. Nanti silakan teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini dari IELTS List, salah satu website yang bisa teman-teman pelajari. Ini dulu di IELTS Examiner juga. Dia bilang ini IELTS-nya di band 9, seperti itu. Oke, nah ini yang menarik nih ya. Sekarang banyak tuh di TikTok, oke pakai AI buat belajar IELTS writing. Ini saya uji sendiri. Seberapa helpful sih pakai AI dalam IELTS writing? Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya yang saya simpulkan bahkan tadi saya coba lagi sebelum saya bikin kesimpulan ini saya coba lagi dan tetap pendirian saya ada pada bahwa AI dalam IELTS writing ini kayak double edged sword ya jadi seperti pedang bermata dua ada kelebihannya ada kekurangannya dan kelebihannya ngebantu kita banget gitu ya bener-bener helpful banget tapi kekurangannya oh hati-hati teman-teman kekurangannya tuh bisa menyesatkan. Tapi saya nggak nakut-nakutin, bukan berarti saya bilang jangan pakai I know. Tapi teman-teman harus bisa mengimbangi. Tetap butuh manusia, gitu ya. Gimana pun AI itu cuma mesin, gitu. Tetap butuh manusia untuk benar-benar ngecek. Contohnya nih, lihat nih. Ini saya screenshot tadi pagi waktu saya bikin materi. Ini pakai website ya. Jadi ini soalnya, ini grafiknya, dan ini overall skornya 6,5. 6,5 itu artinya teman-teman bisa buat kuliah S2 ya. Bahkan beberapa kampus ngebolehin untuk S3 pun dapat 6,5 di writing. Beberapa kampus.
Meskipun secara umum untuk S3 ini standarnya 7. Nah, sekarang kita lihat 6,5 itu standarnya bukan seperti ini. Nah, ini dia 6,5. Coba kita lihat di sini ya. Ada 3 paragraf. Oke, nggak apa-apa. Mungkin intronya digabung sama overview gitu. Nah, tapi kita amati lagi. Di paragraf pertama, ini bahkan nggak ada intronya. Langsung ke konten. Dan, oh ya, tadi saya lupa juga sampaikan teman-teman. Overview itu jangan pernah masukin detail. Jadi jangan pernah di overview itu kita masukin 48%, 52%. Itu jangan. Di overview nggak boleh. Overview itu keseluruhan, kan main trends kan. Intinya tuh apa sih gitu. Jadi nggak harus masukin detail. Detail itu nanti dimasukin ke BP1 dan BP2. Kalau dari sini, ini kelihatan berarti kan nggak ada intronya dong. Ya kan, dia langsung seperti ini. Terus juga dia nggak ada overview-nya gitu ya, langsung detail, langsung seperti ini gitu. Terus di sini langsung BP1 berarti. Ini tuh langsung BP1, ini BP2 dan ini langsung pakai conclusion. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya nggak layak untuk 6,5. Kenapa di AI bisa 6,5? Karena di AI itu melihat secara keseluruhan gitu ya. Gitu. Dia kan nggak terlalu mempelajari framework essay yang jadi pakem IELTS examiner itu seperti apa gitu kan. Kalau tadi framework yang saya kasih itu memang yang banyak banget diajarkan teman-teman browsing misalnya di website-website yang dari IELTS Examiner gitu ya, yang di YouTube itu pun biasanya pada pakai kayak gitu. Mungkin ada perubahan sedikit kayak tadi antara overview-nya digabung sama intro atau enggak, tapi secara umum seperti itu. Itu pun framework yang saya gunakan, saya tes IELTS berkali-kali. Tapi kalau di AI seperti ini dia dapat 6,5. Kalau saya harus scoring ini, saya pasti kasih turun lebih rendah dari 6,5 dan saya yakin IELTS examiner pun akan melakukan hal yang sama, nggak bisa dapat 6,5 gitu. Tas responsnya di sini 7,0, padahal overview pun nggak ada ya. Overview pun nggak ada, itu nggak mungkin dapat 7,0. Overview itu masuk di task achievement. Task achievement tuh porsinya 25% gitu. Coherence and cohesion, oke, bisa jadi memang flow-nya bagus nih, jadi dapat 6 masih aman. Lexical resource itu kan kaitannya dengan vocab gitu ya. Oke, bolehlah mungkin nggak banyak repetisi gitu. Tapi ini secara struktur itu nggak bisa dapat 6,5 gitu ya. Artinya memang AI itu ngebantu, oh oke, buat cari sinonim gitu ya. Tapi nggak bisa jadi acuan utama. Kalau misalnya kita ngerjain nih, let's say belajar mandiri, oh ini udah 6,5, oke, berarti aku bikin kayak gini aja nih seterusnya. Nanti pas hari ujian kayak gini aja. Gitu. Padahal ini nggak ideal. Gitu ya. Itu sedikit gambaran aja teman-teman. Intinya jangan terlalu bergantung sama AI. Takeaway-nya adalah don't over rely. Rely boleh, tapi jangan over rely. Tuh. Karena tetap having a human rater is highly needed. Penting banget untuk dapat feedback dari orang. Apalagi orang yang udah pernah tes IELTS gitu ya, jadi ngerti dinamikanya. Gitu. Oke, nah ini saya ada check home test ya. Kalau teman-teman berkenan silakan kerjakan gitu ya. Barangkali weekend ini rasanya masih cari kegiatan. Soalnya nanti saya bagikan, teman-teman jadi do the task. Nanti akan saya kasih link di grup ya, di grup WA teman-teman buat ngerjain. Setelah dikerjain, masukin ke G Drive ya, nanti akan saya kasih linknya. Terus teman-teman kalau misal mau dapat score dan personalized feedback, boleh banget gitu. Teman-teman cukup investasi 14.000 buat dapat IELTS writing score-nya, sama sampel answer-nya juga gitu. Tapi kalau teman-teman mau dapat personalized feedback, yang bener-bener ini ya dijelasin kenapa ini dapat segini, kenapa task achievement-nya kayak gini gitu ya, yang personalized feedback dan juga IELTS learning resources termasuk tadi ringkasan-ringkasan yang saya buat, materi-materi lain seperti itu teman-teman bisa ambil yang premium 29.000 gitu, hanya tambah 15.000 gitu ya teman-teman. Nanti silakan kalau teman-teman mau submit untuk take home testnya, silakan teman-teman sampaikan ke admin gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada hal menarik lain. Ini dia teman-teman, barangkali mau di screenshot dulu boleh ya. Ini untuk soalnya. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Oke, kalau udah di screenshot, ya nanti silakan dikerjakan. Nah, ini saya mau ngasih
poin-poin lain yang harus teman-teman pelajari juga ya. Tadi belum sempat saya cover semua. Jadi di IELTS Writing, tadi udah saya kasih banyak info, hacksnya, dan lain-lain. Tapi teman-teman harus juga nih familiar dengan IELTS Writing tipe lain, task one yang tipe lain. Seperti bar chart, kan tadi kita belum ya. Line chart kita udah, pie chart belum, proses diagrams belum, dan yang kombinasi itu juga kita belum bahas. Terus nanti teman-teman juga harus pelajari nih, kalau static dan dynamic itu gimana sih strateginya gitu ya. Itu perlu pelajari juga karena nanti vocabnya beda. Nggak akan ada decrease increase di static diagrams. Terus teman-teman harus belajar lebih lanjut lagi gimana sih cara paraphrase dengan strategis. Apalagi untuk data-data yang eh, kata-katanya tuh agak susah di paraphrase gitu. Kadang tuh ada loh kata yang kalau di paraphrase pakai kata lain itu jadinya awkward, jadinya aneh kayak gitu. Itu juga ada. Terus teman-teman juga perlu belajar lagi nih phrases dan clausesnya. Ini memang teman-teman harus baca gitu ya listnya. Oh oke, ternyata bisa pakai ini ya gitu. Ternyata nggak cuma around, gak cuma approximately, bisa juga pakai about gitu. Atau misalnya bisa pakai nearly half gitu-gitu. Pakai kata nearly itu juga bisa gitu misalnya. Ya, jadi banyak banget alternatifnya biar kita nggak stuck dan bisa ngeboost lexical resource-nya. Klausa apa aja sih gitu misalnya. Tadi initial period itu ternyata bisa diganti apa gitu ya. Itu harus dipelajari juga teman-teman. Kalau mau dihafalkan boleh, kalau teman-teman ngerasa itu cara belajar yang enak gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu suka kehafalan, bisa dibiasain aja. Terus teman-teman juga perlu compare. Jadi dulu strategi belajar saya juga kayak gitu. Sampai sekarang kalau saya mau ambil tes IELTS gitu ya, saya bandingin, oke, 8 kayak gini, 9 kayak gini. Bedanya di apanya gitu. Nah, kalau saya mau dapat berapa, berarti saya harus bisa mengacu ke yang berapa gitu ya. Harus bisa dibandingin. Secara umum ya, kalau tadi saya spill dikit, overview itu ngaruh banget. Overview yang bisa highlighting main trends itu bisa 7 plus. Tapi kalau overview-nya nggak main trends, dia akan di angka 6 gitu. Oke, terus gimana sih caranya kita nge-review? Tadi saya kasih trik kan di akhir pembagian waktu, alokasikan sekitar 2 menitan untuk nge-review tulisan kita. Nah, itu harus ada strateginya. Karena kalau enggak, kita bakal baca aja, kita nggak bisa nge-highlight atau nggak bisa memanfaatkan 2 menit itu untuk benar-benar nge-review. Karena tentu nge-review sambil kita revisi dan waktunya nggak banyak gitu ya. Itu juga kita harus membiasakan diri. Gimana caranya doing effective self-review. Jadi masih banyak yang harus dipelajari di writing task one. Selanjutnya untuk task two, teman-teman perlu juga nih mempelajari scoring kriterianya task two gitu ya. Di task two itu kan ada intro, body paragraph one, body paragraph two, dan ada conclusion. Biasanya kadang di conclusion itu ada yang menambahkan ide baru yang keluar dari BP1 dan BP2, itu nggak boleh. Dan bagaimana sih ngebaginya? Kita harus benar-benar tahu nih pertanyaannya, breakdown. Nanti dari situ yang bakal jadi outline. Jadi kalau untuk task 2 ini beda banget sama task 1, kita perlu bikin outline dulu. Kita perlu bikin bullet points. Apa yang mau kita jabarkan di BP1 dan BP2. Jangan langsung nulis. Harus kita orat-orat dulu. Misalnya, bahas tentang advantages-nya sosial media. Itu kita buat dulu tuh bullet point-nya. Contohnya apa? Jangan lupa. Contoh itu wajib ada di IELTS Writing Task 2. Hal-hal kayak gitu tuh belum kita pelajari hari ini. Terus teman-teman harus pelajari juga question types-nya ya. Kayak yang tadi saya bilang banyak banget. Ada agree disagree, ada yang two question essay gitu ya. Two question essay berarti pastikan pertanyaan pertama dijawab di BP1, pertanyaan kedua dijawab di BP2. Teman-teman juga harus pastikan setiap BP punya topic sentence. Setelah topic sentence ada supporting sentences-nya. Gitu. Sebelum BP1 harus ada thesis statement. Nah, hal-hal kayak gitu tuh belum kita pelajari sama sekali. Ya, apa itu thesis statement, topic sentence gitu ya. Selanjutnya, kita harus belajar juga bagaimana sih breaking down from dari esainya itu, terus cari keywords-nya. Ketika kita udah bisa nge-breakdown, nemuin keywords, kita akan lebih mudah untuk dapat poin task achievement yang bagus. Karena caranya gini kan, kita breakdown keywordnya ini, terus nanti kita cocokin keyword itu sama tulisan kita. Tulisan kita itu udah bisa ngejawab keyword itu belum, udah bisa address belum gitu. Jadi perlu nih kita benar-benar paham keywordnya apa. Terus em, frameworknya. Nah, frameworknya itu kan tadi harus dibedah lagi ya.
memang secara umum intro, BP1, BP2, terus conclusion. Tapi conclusion isinya apa aja, BP1, BP2 isinya apa aja, itu juga harus kita pelajari. Terus teman-teman juga perlu belajar perbedaan tipe kalimat, ya. Jangan semuanya pakai simple. Simple itu nggak harus kalimatnya pendek. Kadang bisa loh kalimat panjang banget ternyata itu simple sentence. Itu juga bisa. Begitu juga dengan complex sentence. Complex sentence nggak harus panjang gitu. Bisa kok kalimatnya singkat, tapi itu udah masuk complex sentence. Contohnya gini, although it was raining, I still misalnya went to uh, the campus gitu misalnya ya. Itu kan singkat banget ya. Although it was raining, I still went to the campus. Singkat tapi itu udah masuk ke kategori complex sentence gitu. Nah, selanjutnya advanced grammar. Ini yang waktu itu saya terapin juga waktu saya dapat nilai lebih dari 7, saya pakai inversion atau istilahnya inverted sentences. Itu biasanya memang di grammar yang level advance. Kalau teman-teman belajar buku grammar advance itu kadang ada. Itu boleh teman-teman pakai untuk show off, untuk pamer. Ini loh aku bisa pakai ini gitu. Tapi dengan catatan teman-teman bisa menyesuaikan juga konteksnya gitu ya. Terus coherence dan cohesion ini kaitannya dengan conjunction-nya, pakainya apa, however gitu ya. Apakah boleh pakai and di awal kalimat? Nah, itu masih menjadi perdebatan sengit. Tapi saya menganut paham yang nggak meletakkan and di awal kalimat untuk academic writing. Kecuali caption, casual writing, it's okay. Tapi kalau academic writing, usahakan teman-teman nggak pakai N di awal kalimat gitu ya. Seperti di bahasa Indonesia itu biasanya dihindari juga gitu ya untuk pakai dan di awal kalimat. Nah, terus making progressive body paragraphs. Ini kata progresif itu ada di scoring kriteria. Biasanya kadang bla 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 thoroughly gitu-gitu ya. Intinya sih kita bikin kalimat itu harus yang nggak muter-muter di situ aja. Progresif itu artinya tadi jelasin A, habis itu ke B, ke C gitu. Misalnya jelasin masalahnya, konsekuensi dari masalah itu apa, solusinya apa, contohnya kalau nggak ditangani apa gitu loh. Jadi setiap kalimat tuh membawa ide yang berbeda. Itu adalah progresif. Itu juga harus dibedah. Jadi sedikit spill teman-teman. Saya tuh mentoring, bukan mentoring, ngajar IELTS tuh kadang student saya unik-unik banget. Ada yang bagus banget tulisannya. Dia itu kebetulan kayak content writer yang biasa nulis di media-media bahasa Inggris gitu ya. Tapi akhirnya ketika dia ngerjain IELTS writing itu bahasanya kayak di media gitu loh. Misalnya di BP1, BP1 IELTS writing task 2 itu udah nggak boleh bertele-tele lagi gitu. Misal kayak nowadays people bla 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 itu udah nggak boleh gitu. No no no, harus poinnya apakah advantages kah, disadvantages kah, apakah cause effect-nya, solution dan lain-lain gitu. Nah, tapi teman saya itu, murid saya itu yang kebetulan dia biasa free writing gitu ya. Jadi ya itu flow-nya dia jelasin fenomenanya bla bla bla. Itu mau grammarnya seakurat apapun, kata-katanya se-advance apapun, itu akan mengurangi task response gitu. Karena berarti nggak bisa achieve task-nya gitu ya. Itu juga harus teman-teman pelajari. Dan selanjutnya, appropriate conjunctions, conjunction yang harus sesuai. Kadang orang ada yang mikirnya, oke, cohesive devices ini kan berarti artinya conjunction ya. Oke, ini pakai conjunction, pakai conjunction. Padahal ada kalanya tulisan akan lebih bagus kalau conjunctionnya dihapus. Gak semua kalimat harus pakai conjunction. Justru misalnya, satu paragraf kebanyakan conjunction itu nggak enak dibaca gitu. Karena sebenarnya cohesive devices itu nggak harus conjunction. Kita pakai kata this itu aja udah masuk cohesive devices gitu. Misalnya this problem misalnya is caused by bla 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 itu kata this udah masuk cohesion devices gitu. Jadi nggak usah pakai furthermore lagi, nggak usah pakai therefore lagi gitu-gitu tuh nggak usah gitu ya. Itu juga harus teman-teman pelajari menggunakan conjunction atau kata hubung secara eh, tepat gitu ya, secara sesuai. Nah, selanjutnya teman-teman di IELTS Writing Task 2 teman-teman juga harus bisa compare. Task 2 yang dapat B6 kayak apa, yang dapat B7 kayak apa gitu. Dan teman-teman kalau boleh juga silakan pelajari collocation. Collocation tuh berarti ya tadi eh, jodoh antara kata gitu ya. Jadi kayak misal di bahasa Inggris kita kalau bilang hujan besar itu kan bukan big rain. Oh, oke, tapi bakalnya heavy rain gitu misalnya.
Terus juga kata-kata lain gitu kan. Misalnya terima kasih sebelumnya, bukan thanks before, tapi thanks in advance gitu-gitu. Itu kan udah ada pasang-pasangannya. Itu juga perlu dipelajari. Itu ngebantu nggak cuma buat writing, tapi juga buat speaking gitu ya. Dan jangan khawatir teman-teman, ini memang kelihatannya banyak banget yang harus dipelajari, tapi semua itu akan di cover di kelas writing di Study First gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari materi tentang compound kompleks, karena itu nanti akan dipelajari semuanya di kelas writing study first gitu ya. Termasuk untuk nge-review tulisan kita masing-masing. Kebetulan lagi ada promo teman-teman sampai tanggal 29 aja. Harga normalnya ini ya, ini di poster lama 449, tapi untuk teman-teman yang ikut kelas gratis ini cuma 249.000 untuk 5 meeting. Jadi per meetingnya nggak nyampe 50.000 ya. Nggak semahal kopi yang kadang kita beli di brand itu. Oke, 90 menit teman-teman akan belajar secara eksklusif karena ini bukan kelas besar. Ini cuma sekitar 5 orangan aja. Gitu. Jadi mini kelas, karena di kelas ini nanti teman-teman bakal dapat feedback juga, personal feedback, dan juga akan dapat scoring. Kunci belajar IELTS adalah kita harus banyak praktik. Dan dari praktik itu, kita harus tahu areas of improvement-nya, apa aja yang harus kita perbaiki, gitu ya. Itulah gunanya kita dapat feedback. Jadi silakan teman-teman kalau pengen dapat feedback dari tulisan kalian. Dan itu nggak cuma satu kali ya dapat feedbacknya, tapi bisa sekitar 5 kali atau lebih gitu. Teman-teman silakan bisa join kelasnya, hanya sekitar 49.000 per sesi gitu ya. Oke, itu dia. Untuk kelas ini saya juga yang bikin materinya. Jadi silakan teman-teman kalau mau kepoin lebih lanjut hubungi admin, bisa scan di sini seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini program lain juga di Study First kalau mau yang belajar all skills gitu ya. 24 meeting hanya 595 gitu ya. Kalau mau yang parsial atau yang mau IELTS private kita start from 175 ribuan aja karena kadang banyak yang di atas 200 ribu. Ini beberapa tutornya, kita punya banyak tutor lagi. Dan selanjutnya ini yang juga harus teman-teman pelajari di Tasuan ya. Yang proses itu kurang lebih seperti ini. Jadi tentang semen, bisa serandom itu. Tentang bikin kue gitu ya. Tentang talang air. Kadang kan kita fokusnya terbatas, aduh talang air itu apa gitu-gitu ya. Oke, nah ini peta. Itu. Jadi perubahan di tahun sebelumnya misalnya ya, sebuah daerah cuma seperti ini, tapi di beberapa tahun kemudian ada perubahan jadi seperti yang di kanan ini gitu. Itu juga bisa. Ini harus dipelajari juga karena ya meskipun nggak terlalu sering keluar, tapi bisa jadi kita dapat yang model seperti ini. Selanjutnya, ini juga tipe proses lain gitu ya. Ini tentang membuat kain seperti apa. Kadang kita nggak familiar juga. Cuma berdasarkan pengalaman saya, yang menjadi kendala dari student yang saya mentoring, kalau dapat soal ini, dia kekurangan kata. Jadi kalau misal dapat yang kayak tadi line graph bla 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 itu bisa di 170, 180 bahkan kadang 200. Tapi kalau kayak gini kadang cuma 130-an. Karena dia bilang, "Ah, apa lagi ya kayak mau dijelasin gitu lah." Coba teman-teman boleh deh. Biasanya kalau di yang soal kayak gini tulisan kita cenderung nggak terlalu banyak. Jadi strategi adalah gimana biar tetap bisa 150 kata minimalnya gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau bahas secara singkat nih, tips independent learning. Saya belajar IELTS sendirian terus ya. Dulu belum ada course kayak Study First. Ada sebenarnya ya offline, tapi memang jauh. Saya harus keluar kota, karena di kota saya nggak ada. Saya harus mikirin kosnya juga, saya harus ninggalin kerjaan, gitu-gitu. Dan karena dulu belum banyak, jadi lumayan mahal juga. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar sendiri. Dan inilah yang saya lakukan. Jadi waktu itu saya belajar sendiri dan alhamdulillah satu kali langsung dapat gitu ya, langsung sesuai strateginya. Teman-teman silakan simulasi sebanyak-banyaknya, nanti dilihat skornya. Kalau teman-teman targetnya misalnya 6,5, berarti pastikan di simulasi kalian udah di angka 7 gitu. Tapi kalau targetnya 6,5, pas simulasi kadang 5, kadang 6, kadang 6,5, itu kemungkinan untuk dapat di bawah 6,5-nya besar. Seperti itu ya. Jadi usahakan untuk mentargetkan misalnya tadi 6,5 ya berarti pas latihan harus sering di angka 7 seperti itu. Oke, nah teman-teman harus bikin jadwal belajar dan bikin target. Misalnya punya waktu 2 bulan. Bulan pertama harus berapa, bulan kedua harus berapa. Itu sebenarnya bisa dibantu kalau misalnya teman-teman mentoring atau ambil kelas, dibantu tutornya untuk bikin target gitu. Nah, terus teman-teman juga harus nge-track ya weekly performance-nya seperti apa. Misalnya pas belajar, minggu pertama bagus, minggu kedua naik, minggu ketiga turun.
Coba diamati, turunnya itu karena belajarnya kurang giat, atau karena dapat soal yang susah, gitu ya, atau karena mood swing, atau karena apa? Itu harus di track gitu, harus dilihat juga, dianalisa. Terus jangan terlalu bergantung ke AI, praktis doang nggak cukup teman-teman, jangan hanya praktis saja ya. Teman-teman harus praktis, terus di-review, terus pelajari yang kurang itu apa, dan nanti fokus meningkatkan yang kurang itu. Oke, setelah aku praktik, aku review, ternyata overviewku itu loh yang suka mengganjal. Berarti aku latihan nih, intens bikin overview. Bisa jadi kita punya waktu 1 jam buat bikin overview aja terus banyak-banyaknya. Dari berbagai soal. Progres. Misalnya, apa namanya, yang tadi gambar, peta, itu kayak apa overviewnya, gitu, proses kayak apa overviewnya, itu juga bisa. Jadi nggak harus setiap latihan bikin the whole essay, itu nggak harus gitu ya. Nah, terus hati-hati juga teman-teman, untuk belajar dari online resources. Ini saya ada link. Ini waktu itu saya gini, loh, kok ini bisa ya website tuh ngasih contohnya kayak gini. Saya nggak bermaksud menjelek-jelekan websitenya, cuma bisa jadi kadang website tersebut masukin jawaban sampel answer dari studentnya, tapi nggak dikasih keterangan. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi kadang ada sampel answer yang kurang ideal gitu. Hati-hati untuk cari sumber belajar. Terus teman-teman ya ini tadi kalau belajar sendiri, analisa juga untuk band 7, band 8, band 9. Untuk speaking, kalian bisa lihat di YouTube. Untuk writing, kalian bisa cari di website, itu banyak. Terus ini yang tadi saya sebutin, kalau teman-teman targetnya 7, berarti pas latihan harus bisa 7,5 atau 8 gitu. Itu untuk overallnya. Dan nanti dianalisa juga, aku tuh writing kayaknya paling lemah deh. Berarti aku harus bisa ngeboost di reading sama listeningnya atau sebaliknya gitu ya. Terus ini untuk IELTS resources yang bisa teman-teman pelajari. Yang ini menurut saya cukup kredibel ya. IELTS List itu mantan IELTS Examiner, IELTS Simon itu juga mantan IELTS Examiner. Dua-duanya itu dari UK. Saya nonton YouTube-nya, belajar dari websitenya juga. IELTS Advantage itu juga bagus. Terus kalau mau simulasi CBT, itu bisa pakai IELTS online test gitu ya. Ada juga resources buku-buku Cambridge gitu ya, yang dari Cambridge. Kadang kan ada terbitan lain. Menurut saya Cambridge so far so good gitu. Tingkat kesulitannya sesuai dengan IELTS yang aslinya. Kadang kalau munduh itu agak susah di study first, kebetulan dari kompilasi juga cukup banyak latihan. Satu bukunya kan ada 4 ya, 4 paket, dan itu ada banyak paket di study first. Barangkali mau nanti bisa. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Em, ini nih, saya ada apa ya buat brainstorm sedikit. Coba nih baca dulu kalimat ini. Baca dulu ya tulisan yang ini. Silakan di tulis di bawah di chat gitu ya. Menurut kalian soal ini atau kalimat yang kalian lihat ini ya, kumpulan dari kata-kata ini apa yang salah? Atau kalau mau on mic juga bisa. Ada apa dengan yang ada di hadapan kalian ini? Apakah udah oke-oke aja gitu ya? Ada grammar yang salah, itu bukan was, harusnya pakai were misalnya. Boleh, silakan ditulis. Atau ada yang mau on mic juga boleh. Buat seru-seruan aja, teman-teman. Ada yang mau ngasih jawaban? Oke. Kalau gitu saya spill ya, teman-teman. Saya spill. Ini memang kelihatannya nggak ada masalah. Kelihatannya nggak ada masalah, tapi ini coba nih ada insight dari Ayu Nabila. Terus saya belum selesai kalimatnya, Kak. Cuma ada reasonnya aja, nggak ada efeknya. Oke, iya jadi memang ini kalimatnya belum selesai dan ini belum bisa disebut kalimat. Terlepas dari di sini baru ada reasonnya, nggak ada efeknya gitu ya. Terlepas dari itu, tapi memang ini belum disebut kalimat. Kalau kita pakai istilah ribetnya, ini disebut dengan dependent clause. Ya, dependent clause. Dependent clause itu berarti bukan kalimat. Nah, terus, oh bentar, screen-nya hilang ya. Coba saya balik lagi. Oke, coba saya share screen lagi. Nah, terus gimana buat develop ini ya, yang tadi katanya bukan kalimat? Coba kita lihat nih. Jadi seperti ini.
Because she had been working tirelessly for months, and her deadline was looming, and the pressure was mounting, she felt overwhelmed and decided to take a short break. Ini salah satu penyakit yang saya sering temui juga ketika students belajar IELTS writing. Jadi kadang yang di atas ini ya kita lihat, ini kan nggak ada kesalahan grammar ya. Maksudnya kayak udah betul nih pakainya past tense gitu ya. Deadline juga pakainya past tense. Deadline-nya singular di sini juga pakainya was gitu. Kayak nggak ada masalah, vocabnya juga bagus gitu. Tapi ini bukan kalimat lengkap. Ini disebutnya dependent clause gitu. Jadi kalau misalnya cuma because bla 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 itu bukan kalimat. Harus dilanjutin apa sih gitu. Coba kalau yang kita hapus dari kata because sampai mounting, kira-kira masih bisa nggak? Kalimatnya masih make sense atau itu juga bukan kalimat menurut teman-teman? Silakan. Ada yang punya jawaban, ada yang punya insight? Kalau dari kata because sampai kata mounting itu dihapus, kita remove. Masih make sense. Oke, betul. Masih make sense dan masih bisa jadi kalimat. Betul, Ayu. Jadi kalau yang kita hapus because bla 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 sampai was mounting itu masih bagus, masih bisa jadi sebuah kalimat meskipun lebih singkat. Jadi memang kalimat itu bukan berarti di akhir titik berarti kalimat, bukan berarti panjang itu kalimat, tapi susunannya, klausanya gitu. Apa itu bisa berdiri sendiri because sampai with mounting itu disebut dependent clause. She bla 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 sampai break, sampai a short break itu disebut independent. Jadi dependent nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa independent. Tapi independent clause bisa berdiri sendiri meskipun dependentnya dihilangkan. Namanya juga independent, gitu kan? Makanya cewek kalau independent, cowoknya hilang juga masih tetap independent. Oke, gitu ya teman-teman. Ini sekadar jokes aja buat menambah semangat belajar IELTS karena ternyata lumayan banyak ya. Satu kalimat pun bisa kita bedah. Untuk menutup sesi kali ini saya ada quote nih. Success is the sum of small efforts ya. Jadi gabungan dari effort-effort kita. Repeated day in and day out. Oke, dari Robert Collier. Nah, sebelum saya tutup, saya masih ada waktu beberapa menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi kalau rasanya sudah cukup, oke, ada pertanyaan dari Zalfa. Silakan, Zalfa. Gimana? Iya, Kak, saya mau tanya. Tadi kalau sempat sebut kata apa ya biar seimbang gitu di paragraf 1 sama 2. Oh itu saya latihan sama teman saya. Terus saya itu kayak bar gitu ya. Nah saya bagi yang di paragraf satunya itu yang sama eh, patternnya yang naik-naik semua. Yang dari paragraf kedua itu kelompok yang selain naik. Karena yang naik lebih banyak. Jadi yang dari paragraf 2 itu yang sejajar, yang tetap, yang nggak ada perubahan sama yang turun. Nah, karena yang naik itu lebih banyak grupnya, misalnya ada 4, sedangkan yang beda itu cuma ada 2. Jadi yang satu lagi turun, yang satu lagi tetap. Jadinya tuh paragrafnya lebih banyak yang dari paragraf 1. Nah, itu gimana yang ngaruh nggak ya? Pembagian kayak gitu. Oke. Sebenarnya memang saya pun pernah lihat ya contoh IELTS ini sampel gitu ya. Dan antara BP 1 dan BP 2 itu jomplang gitu. Dan sebenarnya kalau memang udah diupayakan sedemikian rupa tapi nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, terpaksa gitu kan. Tapi kalau ternyata jomplangnya itu karena pembagiannya yang nggak strategis, nah itu yang jangan seperti itu. Misalnya sebenarnya ini bisa loh kalau pembagiannya nggak ya kayak gini. Tapi karena pembagiannya kayak gini, akhirnya BP1-nya lebih gemuk atau BP2-nya lebih gemuk. Itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi memang pembagian itu tricky banget memang di IELTS Writing Task 1. Makanya tadi di 2 menit pertama itu sambil kita brainstorm. Ini kira-kira mau dibaginya gimana ya biar enak, biar keterbacaannya enak, biar tetap compare gitu. Karena misalnya kita baginya yang tinggi-tinggi dulu, yang rendah-rendah nanti di PP2. Apakah itu masih bisa compare dengan maksimal? Kalau masih bisa compare dengan maksimal, it's okay, you're good to go. Tapi kalau dengan pembagian seperti itu komparasinya jadi kurang maksimal, maka jangan. Hindarilah pembagian seperti itu. Tapi tentunya enaknya saya lihat soalnya gitu, biar bisa saya kasih insight pembagiannya gimana. Karena saya nggak lihat soalnya, jadi memang harus coba dianalisa kira-kira masih optimal nggak sih komparasinya. Kalau masih optimal, ya udah nggak apa-apa.
Dan kalau misal memang udah dicari celahnya tetap jomplang, tetap nggak bisa balance, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Oke? Jawab? Oke, terima kasih. Sama ada satu pertanyaan lagi. Untuk belajar IELTS writing ini, apakah ada dari apa ya, dari frame-nya atau dari cara nulisnya, apakah ada persamaan atau benar-benar beda banget sama nanti misalkan kalau kuliah di luar negeri gitu kan banyak soal-soal tugas-tugasnya esai ya. Itu polanya sama kayak gini atau gimana ya? Oke, oke, menarik banget ya. Jadi memang banyak yang bilang ini, kalau IELTS rating kamu bagus gitu ya, nanti kamu akan terbantu saat kuliah gitu. Saya juga dulu pernah gitu kok waktu belajar IELTS di awal pernah dengar kayak gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, em, sebenarnya nggak terlalu juga. Soalnya kayak gini ya, IELTS rating itu kan ya paling 250 kata dan kita ngerjain esai itu wah bisa 2.000, 4.000 kata gitu. Apalagi kayak saya nih. Saya itu terpaksa mau nggak mau harus level up writing saya karena zaman saya kuliah semuanya itu writing. Nggak ada tuh yang ujian duduk di kelas terus ngerjain, inget-inget apa itu nggak ada yang memori kayak gitu. Semuanya writing karena kebetulan bidang saya humanities. Jadi saya bisa lulus tepat waktu atau enggak, bisa dapat nilai bagus atau enggak, bisa cum laude atau enggak, itu semuanya ditentukan oleh kualitas writing saya. Akhirnya mau nggak mau nggak mau saya harus belajar maksimal akhirnya seperti itu ya. Dan kalau misal ngebantu apa enggak ya bisa ngebantu, tapi apakah ngebantu banget gitu ya, menurut saya nggak terlalu sebenarnya karena ya tadi dari jumlah kata berbeda, dari tipenya juga berbeda, tapi cukup ngebantu kok, cukup membekali. Paling enggak ketika kita belajar IELTS kita proses, oh kohesi koherensi itu seperti ini, oh cari paraphrase-nya itu seperti ini, itulah yang ngebantu. Jadi dari segi skillnya kita akan terlatih seperti itu. Kayak ibaratnya kita belajar naik mobil gitu ya. Kita udah pernah bisa nih nyetir mobil apa. Ketika kita ganti tipe mobil, ya kita masih akan bisa meskipun harus tetap beradaptasi gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Oh, ada pertanyaan dari Iyad, silakan. Izin Kak Dira, untuk terkait dengan ini Kak Dira mau nanya yang part 2. Part 2 ini kan cukup banyak ya 250. Tadi formatnya juga ada strukturnya gitu ya. Khususnya di body paragraph ya harus ada kalimat utamanya, terus penjelasannya gitu ya, sama example-nya gitu ya. Nah, misalnya kita tuh udah habis ide gitu untuk mencapai 250, tapi ternyata masih kurang juga nih. Ada nggak sih trik khusus gitu yang kita bisa pakai untuk kita panjang-panjangin gitu? Apakah apa namanya dari sisi tesis argumennya kah atau ada trik khusus gak sih? Nah, kadang soalnya selain time management apa namanya expand katanya itu kadang suka bingung juga, apalagi kalau misalnya tipe-tipe pertanyaan yang kita kurang familiar atau kita sedikit banget latihan di situ gitu. Terima kasih Kak Dira. Oke, makasih pertanyaannya Mas Ian. Ada nggak sih strateginya gitu ya? Ada banget. Tapi yang perlu di-highlight adalah kalau mau biar sesuai dengan requirement kata, kita harus buat itu panjang, bukan dalam konteks bertele-tele. Nah, itu yang jangan, karena nanti akan mempengaruhi di tadi progresifnya. Karena di situ kan harus ada progresif throughout gitu ya. Coba deh teman-teman lihat di scoring criteria. Makanya nggak boleh bertele-tele. Nah, terus strateginya gimana biar kita nggak kehabisan penjabaran gitu ya saat menulis. Strateginya adalah di menit-menit awal tadi ketika kita brainstorm topiknya gitu. Makanya di awal kayak yang tadi saya bilang harus bikin outline. Nah, itu nanti diajarkan sebenarnya kalau di kelas gimana cara bikin outline-nya. Misalnya kayak oke, topik sentence. Setelah topik sentence kan harus supporting sentences. Supporting sentences itu sekitar 4. Nanti supporting sentence pertama tuh tentang apa? Misalnya elaborasinya. Terus nanti yang keduanya konsekuensinya. Nanti yang ketiga misalnya kita pakai if clause. Nanti bisa pakai contoh gitu. Jadi nggak akan kehabisan ide gitu loh. Meskipun topiknya susah, kita tetap bisa ke-trigger. Oh oke, kalau kayak gini, apa ya konsekuensinya? Oh contohnya apa ya?
Terus dampaknya apa ya gitu. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita latih. Makanya kalau belajar IELTS Writing Task 2 pun nggak harus selamanya kita nulis, tapi brainstorm ide juga boleh gitu. Dulu juga saya kayak gitu. Coba topik ini, kira-kira apa yang mau saya tulis kalau saya dapat topik ini gitu. Jadi ada strateginya, tapi sekali lagi jangan bertele-tele, baik itu bertele-tele penjabarannya, yang kadang jadi penyakit itu malah jadi muter-muter argumennya. Tadi udah sebutin tapi sebutin lagi. Jadi repetitif gitu ya, hanya karena takut kekurangan kata. Itu memang bisa dilatih, dioptimalkan di outlining-nya. Itu nanti diajarin juga di kelas gitu. Nanti barangkali Mas yang belajar itu bisa request ke tutornya untuk diajarkan cara outlining yang efektif seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Nadia, silakan. Halo Kak Dira. Halo Nadia. Ini kan aku tertarik banget nih untuk ikut kelas writingnya Kakak. Mhm. Nah, itu kira-kira kalau mulai kelasnya kapan ya Kak? Soalnya rencananya mau ngejar untuk LPDP di Januari. Oh, oke. Dan Januari. untuk kan itu ada 5 sampai 6 kali pertemuan ya. Mhm. Itu berarti pembagian waktunya gimana ya? Apakah setiap hari selama seminggu atau seminggu sekali atau gimana ya Kak? Oke. Kasih ya Kak. Oke, makasih Nadia. Iya benar. Kalau teman-teman mau ngejar beasiswa tahun depan, ideal banget buat belajar IELTS secepatnya gitu ya. Dan beruntungnya kalau LPDP dibuka Januari, biasanya deadline-nya itu Februari. Saya kasih sedikit gambaran timeline-nya. Deadline-nya itu biasanya Februari, bisa di sekitar pertengahan gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngambil IELTS yang CBT, yang computer based test, itu kan biasanya kita bisa tahu hasilnya sebelum sertifikatnya datang gitu kan. Itu bisa. Saya agak lupa ya, bisa nggak itu hasilnya yang bukan dalam bentuk sertifikat buat apply? Kayaknya sih ya, nanti silakan dicek lagi. Tahun ini 2024 itu bisa dipakai yang bukan sertifikat. Jadi skornya doang gitu loh. Implikasinya adalah misalnya ternyata kita baru ngambil tesnya di Januari, terus itu kan keluarnya 1 minggu gitu kan ya. Di minggu kedua Januari itu cukup banget gitu, cukup banget. Bahkan nunggu sertifikatnya pun masih cukup karena biasanya sertifikatnya bahkan bisa diambil ke tempat tesnya gitu. Misalnya di Jakarta kita tesnya deket gitu, itu bisa diambil. Jadi masih kekejar kalau deadline LPDP-nya Februari gitu. Nah, betul seminggu itu satu kelasnya itu 5 pertemuan, lima doang gitu, bukan 6. Nah, nanti dipelajarinya itu setiap minggu. Dipelajarinya setiap minggu, jadi biasanya waktunya itu weekend, antara Sabtu atau Minggu gitu ya. Tapi misalnya sekelas itu ternyata banyak yang mau ngejar IELTS dalam waktu dekat, itu nanti bisa juga dibuat dalam waktu seminggu 2 kali. Karena sekelas itu kan cuma sekitar 5 orangan aja ya, kayak gitu, maksimal 7, seringnya 5 atau kadang kurang dari 5. Jadi janjiannya tuh enakan. Misalnya kayak, oh kamu mau tesnya kapan nih? Oh, oke, kita kompakan serempak mau tesnya dalam waktu dekat, jadi minta dibuat seminggu 2 kali, itu pun boleh. Nanti bisa dikomunikasikan ke admin untuk kelas yang batch berapa, seperti itu tuh boleh banget. Tapi kalau misalnya pun seminggu sekali, mulainya itu kalau nggak salah akhir pekan ini malah deh. Akhir pekan ini betul deh, tanggal 30 November. Berarti Sabtu. Mulainya Sabtu, bulan ini November, jadi nanti akhir Desember udah selesai. Seperti itu. Dan biasanya nanti di meeting terakhir pun udah lebih banyak praktik, jadi kemungkinan teori udah dijelasin. Kalau misalnya kita mau ngambil akhir Desember IELTS-nya, itu pun masih kekejar. Gitu. Oke? Oke, ada lagi nih kayaknya pertanyaan di chat ya. Oh, untuk full materinya aja, ada nggak sih paket yang oke, atau harus ikut kurs baru dapat materinya, Kak? Iya, untuk materinya, learning resources, itu kalau teman-teman lihat di yang tadi di slide, kalau teman-teman ngerjain take home test, terus teman-teman minta feedback gitu ya, itu nanti teman-teman juga bisa dapat learning ininya ya, materinya, learning resourcesnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau sekalian dapat penjelasan dari tutor, dapat feedback, itu bisa juga ikut pembelajarannya. Pembelajarannya itu start from 30 ribuan kalau nggak salah per sesi. Untuk yang kelas besar itu kan hanya sekitar 500 ribu sekian untuk 20 meeting. Jadi sebenarnya per meetingnya itu hanya sekitar 20 atau 30 ribu gitu. Gitu, sangat-sangat terjangkau. Nanti kalau misal teman-teman itu mau, silakan hubungi admin. Nomor adminnya di mana? Nomor adminnya saya tuh, aduh, nggak inget ya, nggak hafal. Tapi teman-teman bisa cek di IG @studyfirst.id. Terus nanti di situ klik link di bio, nanti akan terhubung ke nomor admin WA-nya. Seperti itu. Oke,
Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau on mic? Ini ada pertanyaan dari Fasya. Kebingungan saya dari dulu, kenapa ya kalau tense itu yang dipakai pas dengan future suka dijadikan satu. Contohnya kayak to be, to be-nya itu pas, tapi sentence berikutnya itu future. Oh, oke. Itu tergantung jenis soalnya. Tapi kalau dalam konteks writing task one, itu biasanya ada prediction. Ini juga teman-teman yang harus hati-hati ya. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Misalnya, ada soalnya seperti ini. Eh, misalnya, line chart berikut adalah tentang penjualan majalah gitu ya di tahun 2010 sampai 2024 beserta prediksi penjualan di tahun 2030 gitu. Itu artinya teman-teman dan sisa harus mix, nggak boleh pakai past tense semua atau present semua. Berarti yang menjelaskan masa lalu ya pakainya past, yang future ya pakainya, yang masa depan pakainya future gitu. Jadi harus di mix. Penggunaan tenses dalam IELTS writing itu disesuaikan dengan konteks. Dan jangan khawatir teman-teman, kadang tuh ada yang bingung kayak gini. Dalam satu kalimat itu boleh nggak sih nge-make tense? Boleh banget gitu. Dalam satu kalimat, klausa pertama pakai past tense, klausa kedua pakai future. Boleh. Yang penting itu masih masuk gitu ya. Soalnya bahasa itu kan nggak pernah terlepas dari konteks ya. Jadi kalau konteksnya masuk, aman-aman aja. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau untuk all skills yang ngajar kakak atau tutor lain. Kalau untuk all skills untuk batch ini tutor lain, tapi di eh, biasanya tuh all skills itu nggak satu tutor gitu ya. Jadi di mix ada dua, tiga tutor seperti itu. Dan banyak tutor di Study First itu yang backgroundnya TESOL, yang backgroundnya dosen bahasa Inggris gitu ya, tutor bahasa Inggris gitu. Banyak yang ngambil TESOL di beberapa kampus di kayak misal di Monash, di Melbourne gitu-gitu. Jadi masih aman. Kalaupun yang bukan background TESOL itu memang yang sudah bertahun-tahun ngajar IELTS, jadi aman-aman aja seperti itu ya. Nanti untuk detailnya teman-teman jangan sungkan untuk konsultasi. Konsultasi aja nggak apa-apa teman-teman ke admin, termasuk tadi untuk mau yang ngerjain take home test. Itu kalau ada yang mau ditanyakan boleh hubungi admin. Oke, ini nggak terasa udah jam 9 lebih. Tadi saya percepat dan mohon maaf banget akhirnya kita nggak sempat banyak latihan ya. Padahal saya harap bisa latihan di overview juga, bisa di body paragraph juga. Tapi mudah-mudahan yang penting kan teman-teman udah dapat teorinya. Nanti teman-teman bisa tonton lagi rekamannya, sambil nonton rekamannya sambil coba ngerjain. Itu juga bisa alternatifnya gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, silakan hubungi admin. Kalau mau tanya langsung ke saya, boleh. Teman-teman bisa juga hubungi saya melalui IG di study first lagi. Dira.first ya. Dira.first itu IG saya, nanti bisa DM. Kalau pas saya buka DM, nanti bisa saya balas gitu ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya sudah menghabiskan waktu malam Jumat ini untuk belajar bersama saya. Nggak terasa udah 2 jam. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ada kelas gratis lagi dari Study First, nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, bye.